Saya sampai, langsung saya keluar mobil, langsung dihadang. Oh begini-gini Pak, kau siapa? Saya bilang, "Woi, saya mewakili. Siapa yang kau wakili? Yang punya kopi Joni. Yang mana ini? Ini kan kopi Joni aja, yang ini. Yang belakang kau punya? Tidak Pak. Terus yang punya kopi Joni ini? Ya bukan dia punya Pak, tapi nggak boleh Pak. Hebat kau, saya bilang. Video porno gimana Bang? Iya ada video porno di akun itu. Hotman Paris Official, ada video porno, satu laki, satu perempuan berhubungan intim. Jadi yang bisa saya jawab kan tidak boleh saya buka semua. Ya. Bahwa lebih dari sekedar cium-ciuman. Coba. Kalau tidak asli saya bayar 1 miliar. Waduh. Oh. Iya. Oke, mungkin ini masih ada bohong ya. Tuh, kasih lihat Bang. Nih. Oke. Nih. Jadi ini pesannya Abang bilang bukan cuma Hotman Paris yang sanggup beli. Aduh. Makasih. Yang jadi pertanyaan nih Bang, sekarang gini Bang. Ini bicara minum dulu case, ya. silakan Bang minum. Bicara case-nya Iklim Hakim yang di awal tuh ya. Awalnya itu memang Iklim Hakim itu yang mengadu ke Abang. Atau karena memang ada perseteruan lagi di balik itu gitu loh, antara Abang dengan Bang Hotman ini. Oh begini. Mungkin orang heran dan mungkin orang semua tahu bahwa sosok Hotman ini, setahu saya juga saya amati, nggak ada kawannya. Coba kita jujur, siapa orang yang berteman akrab dengan Hotman? Sesama pengacara ya? Tapi dia kan banyak bantu orang juga. Nggak, tunggu dulu, sesama pengacara maksud saya. Iya. Kayak saya misalnya, saya berteman dengan Bang Egy. Oh. Bang Hotman Sitompul berteman dengan Bang Partahi. Kawan-kawan ngopi istilahnya, Bang. Akrab Sama dengan lawyer ya. Bang Morakarta. Bang Oto dekat dengan Bang Gayus Lumbun. Iya. Dia kapan? Preskon, ada nggak di sampingnya tim hukum dia? Hanya Aspri doang. Dari dulu dengan si itu, dengan si Nurbaiti itu. Aspri pertamanya itu. Ya. Nurbaiti namanya. Siapa? Nurbaini siapa namanya? Ya itulah taruh. Nurbaiti ya? Ya itulah. Nah, saya satu alumni dengan Nurbaiti itu. Makanya mungkin ngomong kawan itu, oh itu alumni itu sama saya katanya. Ya sudah. Kalau nggak sah universitas saya, berarti tangkaplah itu kawan tuh. Saya satu alumni juga dengan Bang Soor Masapta Kodang. Proses saja itu. Kemudian satu lagi dengan mantan Kapolda Sumatera Utara. Kemudian ada lagi orang Gerindra, petinggi sekarang. Satu alumni sama saya. Cuma biarkan dia misteri, maksud saya biar mahal harga kampus ini kan gitu. Nah, tapi udah saya sebut orang-orangnya kan. Iya. Jadi cerita ini kami dekat dengan Bang Hotman ini setelah megang Richard Lee. Kan waktu itu Richard Lee ditangkap. Saya berontak, marah saya, dilepaskan, diundanglah ke Hotman Paris. Disitulah dimintanya nomor Richard Lee. Situ mulai curiga saya. Tapi kita masih akrab, lama-lama dekat. Ributlah dia masalah istrinya Bang Hotman, Desiree. Nah, dia kan dihantam sama Bang Hotman. Kami sering kontak-kontakan. Dihantam Bang Hotman nih kan, Bang Partahi, Bang Morakarta. Dia nggak ada kawan. Kami kontak-kontakan pagi-pagi. Tapi ya sudah lama-lama akrab. Bukalah HW, Holy Wing Medan. Saya bertelepon, "Man ini, ayo. Bang saya datang, ayo. Datang Man, kita tuh." Dia datang. Disambut saya, akrab sekali. Tapi kok tiba-tiba setelah itu curiga saya. Kok klien saya Richard Lee ini pinter. Jadi pinter dia. Kenapa saya bilang jadi pinter? Dia kan ngadu. Dia cari saya Richard Lee ini. Nelpon saya lagi di Medan, saya bilang, "Saya besok ke Pekanbaru, ada kasus." Di awal-awal ya? Iya. Belum ada kontrak belum. ya? Bang, saya mau ketemu Abang, penting Bang. Ada apa? Saya Richard Lee Bang, temannya Dr. Oki. Kan klien saya juga, Bening Klinik. "Oh iya, saya mau ke Pekanbaru besok," saya bilang. "Tapi lusa saya ke Palembang." "Enggak Bang, saya masih datang ya Bang." "Loh, enggak sabar satu hari." "Enggak, dikejar dia sampai ke Pekanbaru." Udah, jumpa di situ, taken sampai kontrak 10 tahun. Nah, yang mau saya sampaikan, kok kawan ini ngadu ke saya, dia bilang, "Bang, saya dipanggil 1-2 kali, tiba-tiba dinaik sidik Bang. Handphone saya disita Bang. Apa yang bisa tolong saya nih? Ini Bang, maaf cerita, sini klinik saya Bang didatangi ini polisi tapi nggak pernah dibantu saya. Ini laporan saya juga terhadap Kartika Putri nggak naik-naik Bang. Tapi laporan Kartika Putri naik Bang." Ya, saya bantu lah otomatis kan.
Anak ini bilang, saya nggak ada kawan. Memang saya tahu nggak ada kawan. Tiba-tiba tahu nggak, setelah jumpa dengan Hotman ini dan saya pulang dari Medan, Holy Wings, jadi cerdas. Pagi-pagi, bang, tolong bang, kasih ini yang ini bang, data yang ini bang, data yang ini bang. Ya, saya bingung, loh, ini kok anak ini kok minta? Jadi tanda tanya saya kan, besoknya datang lagi. 3 hari berturut-turut. Saya bilang, Richard, kalau kau mau ganti kuasa, beritahu sekarang. Saya udah curiga kalau ada sesuatu ini. Disitulah. Saya udah feeling sama istri. Saya curiga nih Hotman nih, saya bilang. Besoknya diposting lah, lagi makan mereka dengan Richard. Diposting sama Richard. Dengan Hotman Paris. Halo, selamat malam, saya lagi dengan Bang Hotman. Wah, sudah. Saya udah feeling nih. Saya WA Bang Hotman. Sahabat dong, kan sekawan nih sama Hotman. Bang, abang kok ada postingan sama Richard, ada apa nih bang? Jangan sampai kita ribut loh bang. Ini anak, saya ceritain. Nggak ada, itu hanya cerita bisnis. Bang, saya ingatkan bang. 3 hari kemudian posting lagi. Udah dia yang posting langsung, Hotman. Wah, di situ saya bilang udah nggak benar. Bang, saya peringatkan bang. Demi Tuhan nggak ada. Tapi coba keterangan di waktu itu ya, saya ditawarkan Richard. Kan begitu ya kalimat dia? Iya kan? Saya ditawarkan Richard untuk berbisnis skincare. Sekarang apa dia bilang? Richard. Dia bilang, saya mau beli. Oke. Sekarang dia bilang, saya mau beli. Mana yang benar? Disitulah baru mulai saya preskon. Saya bilang, Bang Hotman, jelaskan ke saya tentang masalah Richard. Karena Richard sudah tahu geliat-geliatnya. Mulai lain. Benar. Tiba-tiba Richard dipanggil polisi, P21 dan akan tahap 2 malam itu ditahan dia. Karena ada yang mau diserahkan ke. Sudah begitu menurut keterangan polisi ya, saya pikir 1-2 malam. Karena memang udah mau penyelesaian kok. Mau sidang, dia protes. Begitu saya ajukan surat penangguhan, disetujui oleh Pak Kapolda, dibilangnya di depan saya, Bang, saya ini ditangguhkan bukan karena Bang. Karena ada orang yang masuk dari pintu belakang ke petinggi Mabes Polri. Ya naik darah lah, kau kurang ajar, saya bilang. Tapi karena dibilangnya, nyebut-nyebut petinggi Polri, Polda, penasaran. Dia nggak tahu kalau saya ini sahabat baik dengan Pak Kapolda. Saya waktu bela Pak Budi Gunawan, Pak Kapolda kita ini, Pak Fadil ini, Kapolres Jakarta Barat, Pak. Pak Iqbal, beliau itu Kapolres Jakarta Utara. Ya. Banyak yang mereka tidak tahu ini kan. Pak Wahyu, 91 yang semua tuh ya. Asren sekarang. 92, 91 ya. Iya. Itu Kapolres Jakarta Selatan. Ya. Jadi dia mungkin nggak tahu nih kalau beliau nih sahabat baik saya. Saya call lah, saya telepon. Bang, saya mau ketemu. Boleh, ketemulah saya. Saya Dirkrimsus sama istri saya. Ada di Instagram saya. Langsung saya tanya di depan Pak Dirkrimsus sama istri saya. Bang, izin. Sebagai Kapolda saya ingin tanya. Itu penangguhan penahanan Richard Lee itu atas saya, surat saya, atau ada orang yang datang ke abang atau Mabes Polri. Saya ingin tahu aja, invisible hand. Soalnya udah nggak enak nih bang, saya bilang. Waduh, kurang ajar Richard ini. Itu karena surat abang, pertimbangan saya. Makanya saya tangguhkan. Itu bahasa beliau. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa di belakang dia? Kok dia berani-beraninya ngomong begitu? Nah, sekarang diproses lagi, disidik lagi, tersangka lagi dia. Jadi 2 tersangkanya. Sekarang sudah dikirim belum P21 juga. Itu yang akan kita desak. Ada apa di kejaksaan? Nah, dari sinilah mulai perseteruan ini. Udah, tentu ya namanya berkonflik kan. Ya teman-teman yang selama ini melihat bahwa nggak nyaman dia dengan Hotman, nggak nyaman dengan saya, berkolaborasi. Saya nggak tutupi itu. Tapi nggak ada kemufakatan jahat. Nggak, diskusi-diskusi. Saya yang datang. Bang, begini saya bilang, apa begini Bang Hotman? Kan begitu ya. Saya tanya. Bang Hotman, Bang ini. Ya banyak yang bilang ya memang begitu. Ada satu contoh, ceritalah dia, terutama Bang Hotman kan. Ya saya begini ya Dinda. Bayangkan ya, istri saya katanya mau gugat cerai. Tapi nggak gugat-gugat. Yang masuk berita tiap hari, katanya saya usir, bawa piring, bawa sendok, kan begitu. Kunci pagar, kan begitu. Jadi, saya begini kelakuan. Pikiran, wah sudahlah. Saya bilang, sudahlah bismillah aja. Makanya saya lawan. Nah, pada waktu itu, udah heboh di media, kita diskusi dengan bata intelektual, ada Bang Andar,
Bang Andar kasih, saya nggak tutup-tutup ini. Bang Andar bilang dari saya sumbernya. Kasih Bang Andar, dek, ada video. Di akun Hotman Paris official. Video porno. Video porno? Ya. Di akun resminya Hotman Paris? Ya, Hotman Paris official. Kita nggak tahu Hotman Paris punya atau tidak, tapi yang pasti itu akunnya masih itu juga sekarang, nggak ada berubah sedikit pun. Video porno gimana, Bang? Ya, ada video porno di akun itu. Hotman Paris official, ada video porno, satu laki, satu perempuan berhubungan intim. Dan sudah di-like 670 sekian. 600 sampai 700. Orang lain apa? Tunggu dulu kan? Oke. Sudah. Nah, wah ini kalau begini, kita diskusi dong. Diskusi, ya. Saya juga nanti nggak mau dibilang orang rasman dendam atau apa kan gitu. Ya sudah, disepakati. Udah, saya pelapornya. Kata Binto, Direktur LBH. Wah, ada laporan. Saya saksi, kata Bang Andar. Sudah masuk, terima. Nah, masalah akun itu benar atau tidak kan nanti pembuktian. Tapi ingat, dia nggak bisa. Kan pernah dibilangnya hilang. Kalau hilang, segampang itu kah hilang? Coba, awak yang ahli IT. Itu Instagram, bos. Adanya di Singapura. Kalau hilang, kenapa masih dipakai akun itu? Emang segampang itu hilang? Alasnya hilang handphone. Itulah yang sedang berproses. Nah, dalam keadaan itu, adalah orang yang mengkomunikasikan saya dengan Kim. Iklim Kim. Saya lagi di Manado, si Kim lagi di Papua. Komunikasi, ketemulah kami. Saya bawa ke salah satu hotel, maksudnya bukan dalam kamar nih, di restoran. Hotelnya pun berkelas, karena saya nggak mau kalah gengsi juga, ya kan? Bintang 5, di HI itu, ya kan? Hitung aja itu, di HI itu, ada Pullman, ada Hyatt, ada Kempinski. Nah, di antara yang 3 itu. Ngobrol, kita bayarin semua, nggak pernah saya makan uang Kim. Udah? Ngobrol. Tanya, nangis. Anak ini ternyata memang menyimpan. Dia, begitu dia mau ngomong berdua sama saya, disuruhnya manajernya pinggir. Pinggir dulu, Bu. Saya mau ngomong sama Bang Rasman. Ngomong dia. Saya begini, saya cerita. Kaget saya. Tapi dia belum mau buka semua. Dan WA juga belum mau dia. Terus gimana? Saya dengerin. Terus gimana? Itulah Bang, nanti kita ketemu lagi Bang. Ya udah, kamu dalami dulu, kamu pikirkan dulu matang-matang, nanti kita. Kemudian kami 2 minggu berikutnya ketemu. Ngobrol lagi. Mulailah. Nah setelah itu, baru buat surat kuasa. Sebelum preskon, ketemu lagi. Jadi yang suruh naikin di up ke media bahwa kami udah ketemu, teken kuasa itu dia, bukan saya. Kan Hotman tuh menuduh itu, katanya saya preskon melulu. Kok preskon melulu? Yang minta preskon tuh klien saya, bukan saya. Kemudian kalaupun saya buat preskon, hak saya. Kan saya tidak menuduh dia, kan tidak saya keluarkan chattingan-chattingan ini. Saya mau somasi dia secara terbuka supaya datang bertemu saya. Itu maksud saya, cuma cara saya. Nah, sebelum preskon dimulai, sudah saya umumkan di media, permintaan dari si Kim, Bang buat begini, Bang Winnie. Oke, sebelum preskon, saya panggil dia ke mobil saya. Berdua dalam mobil. Kan wartawan udah nunggui, saya nggak mau kelihatan. Kamu udah bulat? Iya Bang. Datanya lengkap? Iya. Kamu tahu resikonya nih? Kalau sudah nanti naik kemudian heboh nih, kamu kuat nggak mental? Siap Bang. Sudah, naik. Mainlah kita di situ, cerita dia. Begitu cerita yang sesungguhnya. Ternyata setelah itu, heboh, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Menterinya langsung tahu, dihubunginya lah asistennya, lewat deputi. Nah, kirim WA ke saya. Sepakat, dibawalah Kim ke sana. Ketemu. Ketika ketemu dengan Ibu Asisten Deputi Bidang Pelayanan Perempuan dan Kejahatan, ya, perlindungan perempuan dari kejahatan seksual, kalau saya nggak salah bidangnya itu, kalau nggak salah ya, di situ Kim bercerita. Ternyata yang diceritakan Kim saya baru setengah. Karena itu private betul. Ada ahli pidana, ada rekamannya, ada videonya, satu ruangan tertutup. Satu video, ada videonya? Bukan divideokan. Oke. Pengakuan ini, dan ini direkam, dan kami hanya boleh, saya, Ibu Asisten itu dengan satu staf dia, maksudnya pejabat di bawah dia, terus ada kreator videonya, terus ada ahli pidana, dokter. Kita diskusi. Dia cerita di situ. Ternyata baru separuh, Bos, yang diceritakan ke saya. Tadinya ke saya kan hanya dibilang di mobil. Sudah. Kemudian
sedikit-sedikit ada gangguan gitu kan. Di situ baru dia bilang. Tapi Bang, kalau berulang gitu Tunggu. kok, Baru iya. dia bilang, ternyata di mobil 2 kali. Di apartemen sekali. Di klub malam. Saya nggak sebut di mana teman. Sekali. Terus ada lagi yang lain. Oh, saya langsung terdiam saya. Tapi saya udah nggak nyaman di dalam. Anak ini kok nggak jujur ya ke saya semuanya gitu. Baru setengah ceritanya. Oh, ibu itu pun, aduh, gimana? Ya sudah Bu, bantulah kami, saya bilang. Nah ini pun sudah ada surat dari komisi ini, LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan dari Komisi Perlindungan Perempuan. Jadi ini akhirnya saya begitu sampaikan ke media keluar dari Ibu Kementerian, selesai. Saya jelasin ini. Nah sekarang Kim itu dalam keadaan dia main sinetron, tapi sempat kemarin mau bunuh diri, saya dan alhamdulillah sudah mulai membaik. Saya juga heran nih, klien saya pada sakit semua. Medina juga sempat saya juga dirawat di rumah sakit, sempat bawa rumah sakit jiwa, sekarang mulai membaik. Ya saya begini, saya memang agak terus terang aja agak pusing saya kalau menghadapi klien saya nih, sedikit-sedikit mau bunuh diri lah, mau tertekan lah, inilah. Nah jadi saya berpikir kalau ini memang bisa diselesaikan dengan baik-baik, kenapa tidak gitu kan. Tapi kalau udah sampai ke ranah hukum, terus Hotman sudah melaporkan, terus kami juga sudah buat laporan, ya sudah proses hukum. Nah itu. Ya, Bang, kalau misalnya itu jadi pelecehan seksual, Bang ya. Kenapa nggak dari awal aja Iklim cabut? Kenapa kok bisa berulang terus ya di mobil sampai 2 kali? Maksudnya nggak ada cabut gimana? Maksudnya orang kan kalau cewek itu udah dilecehkan, ya Berhenti gitu maksud lo? berhentilah gitu loh. Oh begini. Kok kenapa masih terus-terusan berulang Dia kali? kan merasa diancam. Diancam. Oh iyalah, kan dibilang kamu ini, ingat saya nih Hotman Paris, orang kaya, banyak teman, takutlah dia. Ingat kamu terkenal gara-gara saya, jangan coba-coba. Anak itu ketakutan. Nah tapi anaknya juga cerdas. Kenapa saya bilang cerdas? Kan Hotman bilang, bayangkan ya, Februari dia bilang dilecehkan, Maret dia masih sayang-sayang sama saya. Anak itu justru, ya apa bedanya dengan Meriam Bellina? Maaf ya, Meriam Bellina juga kan belakang baru ada LP-nya kan. Terus saya tanya, itu Meriam Bellina itu LP-nya ada, terus selesai begitu aja, emang apa itu? Kira-kira menurut kalian? Bisa damai begitu aja? Ya, dugaan kita pasti ada perdamaian lah. Di balik itu pasti ada juga sesuatu. Ini pikiran kita, bukan menyimpulkan nih dugaan Gue kita. nggak ngikutin tuh Meriam Bellina. Nah, ada, baca aja nanti. Gue juga nggak tahu. Meriam Bellina itu Beda buat laporan beda polisi. generasi. Iya, Kak. Beda Meriam generasi. Bellina itu buat laporan polisi. Oke. Dia dipukul, di hidungnya retak, lehernya digigit. Tapi kalau Kim udah bikin LP bang, abang? Sudah di Bareskrim Mabes Polri. Nah, jadi kalau dilihat dari cerita-cerita yang itu, misalnya, wah berarti Hotman ini sangar juga kan gitu. Jadi anak ini wajar dong takut. Cuma anak ini nggak bodoh. Besok-besoknya setiap percakapan tuh di capture-nya. Tadinya nggak ada, dia kayaknya dia cari barang bukti. Nah barulah Maret, nggak berapa lama, April kami ketemu. Oke. Simpannya lah semua, udah lost kontak. Jadi bukti-buktinya itu memang parah, Bang. Ada. Itu untuk kepentingan hukum. Tapi bukti-bukti ini sudah saya kirim ke Bapak Kabareskrim, Bapak Kapolda Metro, karena terkait dengan laporan pornografi supaya ada referensi buat mereka. Buat mereka nih, bahwa Hotman ini seperti ini. Tapi cuma chat aja isinya bang? Chattingan. Pornografinya chat atau ada video? Semua saya kirim. Oh, Sudah itu, ya kepentingan hukum kan, penyidikan. oke. Saya kirim ke Karowasidik, saya kirim ke Karobin Ops. Bang, Ini sorry, juga akan ada saya video kirim juga? nanti ke Dir Cybercrime. Ada video juga, Bang? Ada video juga? Video pornografi itu yang Oke. kami laporan FBI. Oke. Enggak, itu beda kasus. Iya, Iya, enggak iya, maksud iya. saya mau merangkai bahwa ini loh, gitu loh. Rangkaian. Supaya mereka tahu. Iya. Karena Kim tuh ada bercerita di Iya, salah iya. satu handphonenya Hotman itu. Iya. Ada satu yang di situ rada-rada kurang nyaman gitu. Dia punya handphone ternyata ada 1, 2 gitu kan, atau 3 saya nggak tahu. Tapi dia pernah lihat katanya handphone tuh gitu. Ya yang paling sadis adalah, tapi itu sudah saya sajikan semua di Mabes Polri, sudah saya kirim untuk kepentingan penyelidikan, bila perlu penyidikan ini. Nah saya sekarang tugas saya mengantar Kim. Dia sudah mulai sehat, sudah dibuat LP, dia sudah di LP kan. Saya sudah bawa semuanya, ya terserah Kim sekarang. Kalau dia mau damai-damai, dia mau selesai-selesai, mau lanjut-lanjut. Terserah juga kepada Hotman. Bagi saya sekarang, saya nggak ada kepentingan.
Nah, itulah yang saya marah. Kenapa saya dibilang-bilang mau cari pansos lah segala macam. Beliau ini aja disebut-sebut begitu kemarin marah dia. Bang, belum tentu bang. Hotman dengan saya. Kan begini. Saya juga terkena. Memang dia waktu nangani Ahmad Dhani dia tampil terus kok. Jadi gini Jo, ini menarik kisah Bang Hotman ini. Awalnya itu gua mempersoalkan itu ke Bang Hotman. Soal joget-joget di klub malam itulah. Benar sekali. Merek. Nah, Benar sekali. itu gua bikin surat. Jadi Benar gua sekali. salah satu Surat terbuka. orang yang awalnya protes terkait Bang Hotman joget-joget. Benar. Dia kan dengan aspri-aspri cantik di salah satu klub lalu diposting. Nah, di situ gue jadi sampaikan ke Bang Hotman. Emang kenapa joget-joget nggak boleh? Artinya gini, kalau itu kan privat, Oke. lu lu mau joget silahkan Jo, tapi jangan lu posting, karena ketika lu posting menjadi konsumsi publik, orang pada melihat. Kalau lu privat ya jogetnya ya? Nah, jadi yang gue protes kenapa waktu itu, pengacara ini kan sangat banyak. Iya. Dan senior-senior rata-rata. Pengacara muda pun ada. Tapi yang menjadi problem di situ adalah paradigma, bayangin ya, kalau seorang istri berpikir gini, oh ternyata pengacara tuh begitu loh. Iya. Bayangkan Jo, itu yang gue protes pertama kali. Kalau dia punya anak cewek, oh bapak gue kerja, ternyata kalau malam begini nih. Iya. Nah, itu yang gue protes. Makanya gue bilang kalau mau joget silahkan, itu urusan pribadi lu, tapi jangan lu posting. Nah, itu yang gue protes dan gue sebar kemana-mana. Awalnya gue protes sama Hotman Paris. Tapi Bang, ini kita berbeda pendapat ya. Ketika dia katakan begini, saya ini kan pengusaha atau pemilik saham dari salah satu klub malam. Boleh dong, saya sebagai marketing. Nah, gua berpikir secara logika, ya kalau memang untuk kepentingan marketing tidak masalah. Secara profesional dia pemilik saham juga. Oke, terkait dia joget-joget, gua tidak. Ya, hari itu gue berhentilah mempersoalkan, tapi dilanjutkan persoalannya oleh Bang Rasman dan kawan-kawan. Nah, sampai hari ini kayaknya tuh. Nah, tapi yang gue sedikit agak tergelitik, tadi gue nggak mau komentari nih Jo, gue udah sering bikin tuh, banyak orang nanya masyarakat, gimana sih tanggapan lu nih dua pengacara Batak, dua-duanya terkenal, dua-duanya top, ribut. Terus lu gimana tanggapannya? Ini serius ini Bang. Gue bilang, gue nggak mau komen, nggak penting. Bagi gue hari ini yang paling penting adalah cari duit, gue bilang, cari hepeng bos. Dua orang Batak ini pengacara mau ribut silahkan, gue bilang. Yang nonton mereka ribut pun manfaatnya nggak ada, gue bilang. Ini versi gue, kan gitu. Kali mereka ribut, kalian tonton, kalian nggak dapat duit, nggak, sudah, sama dengan gue. Nah, yang paling menggelitik gue pada waktu itu, gue kirim juga ke Bang Rasman video gue tuh. Ini persoalan iklim-iklim ini menarik Bang. Ini gue melihat sisi berbeda dari Bang Rasman. Kalau terkait dengan dugaan ya Bang ya, dugaan pelecehan seksual itu, tadi Bang Rasman udah sebut, tanda kutip, si klien Bang Rasman ini ada sedikit katanya ada pengancaman. Nih gue nggak tahu nih, ini nanti terserah lah Bang Rasman dengan Bang Hotman saling klarifikasi lah. Tapi yang menarik bagi gue adalah pengakuannya itu kan dia lebih dari 1 kali Bang ya dilecehkan dan berbagai tempat. 4 kali. Nah, yang sedikit menggelitik gue ini adalah kalau dalam mobil, kita tahu mobil Hotman itu kan tertutup, Jo. Aneh pun penumpangnya cuma 2. Nah, pertanyaannya, siapa saksinya? Apa buktinya? Kayak lu bilang tadi, kalau dia dugaan pelecehan seperti apa yang dilakukan? Ini kan tanda tanya besar. Nanti silakan Mas yang jawab. Bentuk pelecehannya apa? Apakah cuma cium-cium pipi, cium-cium kening, pegang-pegang tangan, kita nggak tahu. Ya kalau dia pacaran kan biasa aja begitu. Enggak, ini kita belum bahas pacaran atau tidak pacaran, tapi dugaan pelecehan seksual yang dialami oleh Iklima, mantan asprinya, dan sekarang menjadi kliennya Bang Rasman. Nah, bentuknya apa? Sampai hari ini Bang Rasman tidak menceritakan itu. Siapa yang melihat? Mau di mobil berapa kali, mau di apartemen, dan lain-lain itu nggak ada. Saksi pun tidak ada, buktinya itu bukti seperti apa. Kalau cuma sekedar chat-chat, ya... Atau mungkin kayak dibilang cantik aja tuh, pelecehan nggak masuk itu? Kayak gitu kan mungkin? Enggak, yang kalau kita bicara pidana, itu kan ada perbuatan pidananya, Jo. Ada perbuatannya, ada unsur. Nah, yang gua agak berbeda itu, gua dalam konteks iklim hakim, gua pro ke Bang Rasman. Bang Hotman, sorry. Ini gara-gara Bang Rasman terus nih, lagi ngesial nih. Bang Rasman terus. Gara-gara kawan sekampung nih. Tapi dalam problem perbuatan pidana itu, sampai hari ini gua bertanda tanya besar. Apa sih perbuatannya itu? Itu satu. Siapa yang menyaksikan? Saksi nggak ada ya? Nah, kalau cuma chat-chat, sama aja, Jo. Lu ada 2 handphone, lu curhat kan bisa aja, Jo. Ini gue sedang begini, ini gue sedang begitu. Sah, hari gini, terus lu
screenshot, Iya. sah. Iya. Tapi perbuatannya yang paling utama di pidana itu perbuatannya. Adapun yang chat itu bukti petunjuk mungkin iya bisa dijadikan. Tapi apakah ada unsur di situ tidak ada yang tahu juga. Bagaimana membuktikan chat itu, screenshot itu terjadi atau tidak gitu loh. Nah, itu yang gue berbeda dengan Bang Rasman. Nah, tadi gue tanya apakah sudah bikin LP? Gue bilang ternyata sudah. Artinya di sini ada bukti yang diserahkan minimal 2 alat bukti. Karena kan nggak mungkin terima laporan polisi itu ketika Bang Rasman dan klien melaporkan tidak ditanya atau dilampirkan alat bukti. Ya. Nah, ini yang menjadi Dan saksi ya. ya pasti itu ditanya. Nah, itu kita nggak tahu nih Bang Rasman ini siapa saksinya yang mereka bawa, mereka sebutkan pada waktu bikin LP. Kalau Nah. saksinya menarik juga dong berarti. Di dalam mobil ada saksinya. Nah, justru tidak ada saksi kalau menurut gua. Nggak ada saksi. Ya boleh dong, karena kan dia dulu pernah posting, mobil dia kan ada yang hitam itu Bang, nggak usah sebut merek lah. Iya, iya. Ada mobil hitam itu yang tertutup antara supir dan belakang. Oh. Yang waktu itu dia beli baru lah. Iya, iya. Nah, artinya pada saat joget-joget di itu, gua orang yang protes salah satunya ke Bang Hotman. Oke. Termasuk- berarti intinya lu bilang pembuktian untuk dia melakukan pelecehan seksual dalam mobil itu susah. bisa ya? Sangat sulit kalau kita bicara sebagai pengacara. Iya. Artinya, kenapa gua bukan bicara membela Bang Hotman secara pribadi enggak. Jadi dari peristiwa hukum, kalau direkonstruksikan, kalau memang seperti itu yang dialaminya, itu sangat sumir. Iya. Kecuali nggak tahu kalau soal apartemen, mungkin. Karena kan pernah Bang ya, katanya di apartemen, gua nggak tahu. Iya. Di apartemen itu juga seperti apa, apakah dalam apartemen ada orang atau enggak, gua nggak tahu. Karena kalau berbicara dugaan pelecehan seksual ini kan agak berat, Jo. Agak berat ya. Karena Masa ada saksi, gimana caranya lu? nah, terus kayak kata Bang Rasman tadi, dia bulan Februari mengalaminya. Sementara Maret masih joget-joget berdasarkan pengakuan Hotman Paris. Masih cinta-cinta, sayang-sayang. Terus bagaimana pelecehannya kan begitu. Nah, itu juga menarik bagi gua. Ternyata diungkap, ternyata ada something wrong tadi. Quote and quote kata Bang Rasman ada sedikit mungkin pengancaman. Gua nggak tahu kalau soal itu. Nah, biarkan nanti Bang Rasman dan Bang Hotman lah saling mengklarifikasi atau Tapi kalau gitu. gini, Li, sorry Bang, gue tanya dari Ali dulu misalnya. Kalau misalnya mereka sama-sama suka itu, secara hukum gimana? Kalau dibicara kita KUHP, Oke. Lu yang- misalnya godain cewek itu juga malu misalnya. Bos, yang disebut dugaan pelecehan itu kan kalau ada unsur paksaan, Bos. Dan Oke. ada unsur memaksa. Paksaan dan memaksa. Paksaan itu apa? Berarti kepada batin dia merasa terpaksa. Tapi kalau memaksa berarti lu ada yang dominan di situ. Nah, pertanyaannya kalau suka sama suka, tidak ada yang dirugikan, Bos. Nggak masuk unsur pelecehan. Tidak masuk kalau berbicara terkait Kim. Oke, berarti analisa lo berat ya. Kalau Kim Bang Hotman ini kena karena urusan Kim berat. Kalau gua berat. Tapi urusan lain misalnya tadi Dr. Richard Lee, Dennis tuh gua nggak ikut campur soal Iya, itu iya, tuh. iya, iya. Silakan Bang Rasman dengan Lu klarifikasi. kenapa lo ikut senjatanya campurin gitu. semua urusan Kim dong? Kenapa Karena lo? menarik, Jo. Dugaan pelecehan seksual. Oh, gitu. Karena gini, selalu gue bilang kalau memang Kalau urusan nanti Dennis sama Richard ini lu nggak Nah, mau komentar. itu Kalau kan Kim lu itu komentar, ada menurut apa gue gini, nih Ali ini? kalau Dennis itu mohon maaf ya Bang, itu ke pribadi. Gua nggak setuju kalau mereka mengungkit-ungkit kayak Bang Rasman misalnya mobil apakah lu nyicil apa enggak, Oke. istri, terus ada jam lagi gue dengar palsu apa asli gitu kan. Jaket. Nah, gua walaupun Jaket, gembel, jaket. asli juga nih Jo kan gitu kan. Iya. Nah, Jam lu asli ya? asli dong. Asli. Nah, gua tidak senang, justru gua membela Bang Rasman kalau dari sisi angkat persoalan pribadi. Tapi kalau bicara hukum, ayo kita berdebat. Ayo kita Tapi cincin lo ada berlian ya? biru, Jo. Enggak ada berliannya Bang. Yang apa nggak ada kemarin kan? Gini-gini. Mau aja. Nah, jadi kalau untuk di luar Kim itu terserah Bang Rasman mau menanggapi atau enggak. Tapi Iya, kalau iya, iya. persoalan dugaan pelecehan seksual ini agak berat. Iya. Bagaimana membuktikannya? Pasti kalau dia ada, mohon maaf ya Bang, kalau ada persoalan, kalau kata Romedan, masuk itu barang, berarti ada visum di situ, Bos. Bagaimana lu memvisum itu seperti apa? Kayak lu bilang tadi menarik, kalau suka sama suka itu seperti apa? Apakah bisa dipidana? Kecuali ada faktor pengancaman tadi ya. Kecuali lu digerebek, itu beda. Kalau OTT. digerebek, OTT, Bos. Artinya kayak Satpol PP misalnya kan, lu lagi di apartemen, jebret, kan gitu, Bang. Iya. Nah, itu bisa, lu. Ya atau istrinya melaporkan. Atau kan. salah satu keluarga, misalnya si suami Iklima Atau istrinya. menggerebek, atau istrinya Bang Hotman gerebek, itu bisa. Iya. Tapi kan Bang Hotman sama istrinya juga akur, Bro.
Lah, itu Kalau di yang media menjadi kelihatan tanda ngatur. tanya besar, Bos, bagi gua. Bang Hotman sering bilang, apa iya pengacara tajir gue mau melakukan seperti itu? Tadi kata Bang Rasman, dulu perut gua kecil, nggak ada cewek datang sama gua katanya. Giliran kan gede. Nah, itu kan Iya. lu bayangin bisa nggak gitu loh? Kalau diarah ke sana, Jo. Iya. Seorang Hotman melakukan dugaan pelecehan seksual. Hari ini lu bayangin, udah 51 aspri dia. Satu yang melapor. 50 kemana? Kalau perbuatan itu benar, kalau menurut Bang Rasman, artinya dia ada kemungkinan bisa dilakukan kepada semua orang. Tapi buktinya, ada satu aspri yang ngebela. Udahlah, Kim, gitu-gitu kan. Nah, lu bayangin, aspri Hotman Paris membela Hotman Paris. Soal cantik, cantik semua ya Bang ya? Nggak ada yang jelek. Seksi, seksi semua Pak. Apakah ada indikasi atau mengarah ke sana? Pasti ada. Laki Jo, ketagihan, kan gitu logikanya. Ketika satu lo lolos, otomatis 2, 3 pasti akan ke sana dong. Nah, tapi faktanya hari ini tidak seperti itu. Nah, ini sorry Bang, dari segi Nggak, kasus sah-sah saja, Iklim Hakim, gua berbeda di situ. Iya. Artinya Bang Hotman Paris, lu jangan GR juga kalau gue bela. Ini berbicara peristiwa hukum. Iya. Jadi jangan merasa lu juga begini-begini, gue juga bisa. Iya. Gitu. Itu gimana Bang kalau itu Bang? Oke. Jadi begini, memang secara teori hukum yang disampaikan Adinda Ali benar. Cuma yang boleh saya kasih bocoran dikit aja. Wah, ada bocoran nih, Hotman Bang. kan selalu bilang dia kirim foto-foto seksi. Kan selalu begitu. Iklim Hakim kirim foto-foto seksi. Terus katanya di Instagram Iklim Hakim penuh dengan foto-foto seksi. Sebenarnya itu nggak seperti itu. Justru yang nyuruh foto-foto seksi itu Hotman. Apa pakai baju seksi? Kamu pakai baju ini ya, kamu pakai celana ini ya. Ada semua. Untuk di publik atau untuk dikirim di Ya, WhatsApp? antara mereka lah. Oke. Makanya Kim tuh pakaian itu. Nah, Ada pertanyaannya. semua chattingannya. Jo, pertanyaannya, foto seksi dugaan pelecehan seksual apa enggak? Tunggu dulu. Oke, iya. Kan dia mengatakan bahwa Ya enggak dong harusnya. yang kita kejar ini kan Hotman ini bilang di awal bahwa Kim ini nggak siapa-siapa. Oke. Itu dulu. Oke. Dia tidak siapa-siapa saya. Iya. Belakangan ngaku ya aspri saya. Iya. Belakangan saya nggak mau lagi sama dia. Belakangan kami ada hubungan khusus. Itu yang maksud berdasarkan fakta-fakta itu. Nah, ketika Perubahan kata-kata dari itu ya? rangkaian ini, saya melihat, oh berarti keterangan lisan Kim kepada saya dirangkai dengan chattingan ini, semuanya nyambung. Itulah yang saya tunjukkan ke Baris Krim. Dibuka. Kelihatan kok Kim itu menghindar di sini. Setelah dia melakukan itu kepada Kim udah mulai cerdik, menghindar dia. Kita gini yuk. Sabar. Tapi Abang pernah nanya nggak ke Kim, Bang? Hah? Dugaan pelecehan seksual seperti apa yang dilakukan? Ya. Seperti apa yang bisa kalau Adinda Nggak perlu Abang jawab, tapi dalam benak Abang ini Sudah. seperti apa? sudah, dia sudah cerita semua. Contoh Bang ya, ini ringan Bang. Apakah cuma cium-cium Bang? Enggak lah, lebih dari situ. Oh, lebih berarti. Lebih lah. Oh. Lebih lah. Dan itu dia ceritakan ke Ibu Asisten Deputi Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak itu. Tapi nggak sampai hubungan suami istri kan Bang? Iya. Begini, kalau sekedar pelecehan seksual di luaran dalam tanda kutip, nggak mungkin juga Kim itu seberani itu. Gini, kalau Kim hanya ingin cari nama dan dia ingin trending topik supaya main sinetron, pasti dia juga sudah berhitung bahwa menghadapi Hotman Paris tidak segampang itu. Waktu itu Bang Hotman maksa nggak Bang? Apanya? Pengakuan Kim dipaksa nggak? Maksudnya, Paksa lah. ayolah Kim gitu. Ada nggak? Bukan, paksaan, nggak ada Bang? pakai nggak pakai ayolah Kim lagi. Oh, Main tarik aja, Bos. Nah, sekarang begini, kan saya pernah ilustrasikan dalam mobil. Mobil itu ngapain kita tutupi? Lexus. Wah, sebut merek. Nah. Kalau kita nggak berani, Bos. Mobil Endorse. Lexus warna hitam, Iya. jenis Alfa. Begitu ya. Dan itu terbaru. Kebetulan klien saya punya seperti itu.
jenisnya punya, ya, gridnya itu juga nilai sama, Persis lah warnanya pokoknya, sama. Bang, ya. Ada ilustrasinya. Jadi mobil itu dibuat semasa COVID ini kan, sehingga bisa tertutup kaca dan itu ada televisi besar. Iya. Dia remote, tap itu bisa turun Ya. otomatis. Bisa juga naik otomatis. Bisa juga tekan tombol kayak di hotel-hotel bintang 5, tekan remote itu jadi blur dia. Bisa tekan jadi clean dia. Jadi kalau mau melakukan apa saja, karena di belakang bagasinya kosong, Bos. Itu hanya 2 seperti sedan. Nggak ada orang yang lihat. Nah, pertanyaannya, apa jawabannya seperti yang ditanyakan Adindale, si Aldi, bahwa siapa saksinya? Sekarang pertanyaannya begini, kalau ada orang meninggal dunia, mati, kan tidak ada juga saksi, tidak mesti ada saksi kan? Tapi kan pasti ada proses. dirangkai-rangkai. Makanya dirangkai kan dengan siapa dia malam itu, siapa yang berhubungan dengan dia, siapa tetangga yang dicurigai bisa. Nah, nggak usah payah-payah kalau dia ini. Dari cerita Kim, diambil dari kesaksian WA ini, nyambung semua. Nyambung semua. Ketemu di sini ya, jam sekian. Kamu pakai ini ya, ini. Semua Kim itu nolak udah. Oke, tapi tindakan pelecehannya itu yang belum bisa dibuktikan tadi kan, Bang? Kalau Saya kira kalau sudah dengan begini, dirangkai dengan kata-kata ini, kemudian tinggal dibuktikan. Nah, makanya saya sudah sampaikan, untuk membuktikan ini kalau diragukan oleh polisi, tinggal panggil ahli gestur, kemudian pakailah detektor uji kebohongan. Terjawab sudah ini. Oke. Dan Kim siap menghadapi itu. Bahkan dia bilang, seandainya, maaf ya, seandainya pun dia bilang tanpa saya pengacaranya, dia akan berjuang sendiri. Dia berani anaknya. Nah, mungkin karena sudah merasa sudah sangat sakit, tidak diterima keadaan itu, maka dia berani mengambil sikap. Kan dia bilang depan wartawan, apakah bukti kamu cukup, kata wartawan. Sehingga kamu, kalau saya tidak cukup, saya tidak sampai di sini. Waktu preskon dia sampaikan begitu. Jadi, yang bisa saya jawab, kan tidak boleh saya buka semua. Ya. Bahwa lebih dari sekedar cium-ciuman. Oke. Dan datanya terangkai. Makanya saat itu juga kita buat laporan. Nah, jenis laporannya itu biar saya yang tahu. Yang pasti diterima, ada bukti tanda terima, dan itu sekarang sudah sampai juga di pihak Cyber Mabes Polri. Jadi dia melapor, kita juga melapor. Nah, ini justru menarik. Kenapa? Kalau dalam satu kendaraan atau satu apartemen atau satu klub tidak ada saksi, tapi ada orang yang mengalami peristiwa yang dia tidak suka diperlakukan seperti itu, bagaimana cara mengambilnya? Tentu dilihat dari rangkaian peristiwanya. Memang onus tesis, nullus tesis. Kalau dalam persidangan atau pemeriksaan namanya silent evidence, ada speak evidence. Ya. Ada dokumen, saksi. Ada speak, orang yang berbicara. Yang berbicara, dia curhat kepada siapa? Ada dia curhat. Terus apakah ada di luar dia? Ada. Ada. Ada satu anak yang Kim saya bercerita, salah satu di daerah Tapi masih jadi di luar Pulau Jawa ini. Tunggu, udah berhenti juga. Tapi anak itu datang diperlakukan hal yang sama. Oh ya? Sehingga anak itu merasa seperti tidak dihargai, sehingga Kim yang bantu dia. Oke. Untuk pulang dia ke Ada lagi ke kampungnya. Aspri juga, Bang? Ada. Nanti biar Kim aja yang bercerita. Dan itu ini ya, yang saya sampaikan ini sudah disampaikan oleh Kim kepada Ibu Ice, Asisten Deputi Bidang Pelayanan dan Pelecehan terhadap Kekerasan Perempuan. Semua direkam. Jadi saya nggak susah-susah sebenarnya. Nggak usah ada saya pengacaranya. Mereka aja tinggal dipanggil jadi saksi, selesai. Jadi nggak ada yang rekayasa saya di sini. Dan Kim itu sudah buat pernyataan bahwa surat untuk preskon, untuk menghubungi instansi lain, itu permintaan Kim. Ada. Jadi Hotman itu salah dia. Saya sudah jaga, karena saya tahu dengan siapa saya bermain, berlawan. Dengan Hotman, dia punya 1000 cara, dia juga punya 1000 cara. Cuma dia selalu bilang, saya punya legal mind, sepintar ini saya, sekaya ini saya kaya raya. Saya 36 tahun pengacara internasional. Begini, kita orang Batak. Dan bukan orang Batak aja, seluruh orang Padang apa.
Tidak boleh kita berkata begitu. Yang kaya raya itu Allah, Tuhan, yang maha pintar, legal mind. Itu kan artinya orang punya pikiran hukum terus. Kayaknya saya jawab, dia punya legal mind, saya punya. Tapi saya punya political mind, dia nggak punya. Dia nggak orang politik. Nah itulah yang saya ceritakan tadi. Kalau dia bilang, saya 3A. Analisa, amati, action. Kalau saya enggak, saya teori kontra intelijen. Percuma dong. Saya teman dengan Pak Budi Gunawan, Kepala BIN. Wow. Saya berteman dengan Bang Yos. Sombong nih, sombong nih. Kepala BIN. Sombong nih. Bang Yos itu sebelum Kepala BIN, dia sebelum Pangdam Jaya, itu tugasnya di intelijen terus. Kita belajar. Dan kalau kita persingkat, ini main biliar, bos. Teorinya ini. Tendang lubang sana, masuk lubang sini. Dia nggak ngerti itu. Di luar itu, saya mengatakan saya sebagai dosen punya sociologist mind. Kita punya cara membangun komunikasi lewat ilmu sosiolog. Apalagi psychologist mind, kejiwaan. Dia nggak punya. Dia hanya mengandalkan harta, mengandalkan otaknya dengan yang katanya pengacara internasional. Nah sekarang, coba bayangin ya. Di mana ada teori melawan musuh, kita sudah perang, musuhnya nambah terus. Bukankah cara kita itu mempersempit musuh, ruang musuh? Ya. Saya, lihat ya, saya tidak pernah mau benturan dengan Farhad. Pertama nggak ada urusan dengan saya. Yang kedua, saya nggak pernah mau berurusan dengan Dennis ini. Dia yang cuap-cuap terus. Saya udah ingatkan, sudah saya laporin. Oh ya, saya ingatkan, kau boleh ribut dengan Bani Nazdan. Udah bayar kok kau ribut. Nah, nanti saya laporin, saya kasih peringatan dari Uya-Kuya. Itulah seorang sesungguhnya yang mengerti cara strategi perang. Dia enggak. Hari ini bahas Rasman, besok bahas Andar. Habis Andar, bahas Leo. Leo Stumorang. Habis Leo, bahas Pradi. Coba, yang terakhir dia bahas lagi masalah Jessica. Jelas arahnya itu ke Bang Otto. Dia bilang, saya juga heran ya. Kenapa kok Jessica itu bisa dihukum 10 tahun? Siapa pengacaranya ya? Padahal itu harusnya tidak dihukum. Dia kan dia berarti mendikte hakim. Ya. Padahal Bang Otto itu berjuang setengah mati. Live tiap hari di TV kan. Ya masalah hukuman bukan urusan pengacara. Jadi dia sudah menabrak banyak rambu-rambu. Coba lihat di Instagram saya, di Instagram yang lain. Bang Murakarta bilang, saya jahit bibir kau ya. Bang Hotmas Tompul bilang, sampai saya hafal itu. Karena saya suka belajar Injil juga. Tripitaka, Weda, Quran. Di salah satu kiriman Bang Hotmas Tompul, saya baca dalam Injil Alkitab mengatakan bahwa orang baik di surat Amsal ayat 12. Orang baik senantiasa akan terpelihara ya, dari bencana. Orang fasik pasti akan celaka. Itu Amsal. Sebelum dia kirim itu saya sudah baca juga Injil. Apa itu? Surat Timotius. Nah, saya ngajari Hotman nih. Surat Timotius ayat 29. Ketika Rasul Paulus memberitahu kepada muridnya bahwa kalau kamu ingin menjadi orang baik dan menjadi orang hebat, menjadi pelayan hamba Tuhan, ya, menjadi pelayan Tuhan yang baik, maka jadikanlah rumahmu tempat tinggal bagi orang yang tidak memiliki rumah. Udah? Dan jangan pernah tercacat dalam hidupmu. Tercacat. Itu moral, Pak. Korupsi, moral, pembunuhan. Serta jangan pernah menjadi hamba uang. Itu Alkitab. Di Al-Quran namanya hubbud dunya. Jangan pernah kamu cinta dunia. Nah, apa yang dilakukan Hotman ini, menurut teman-teman senior ini sudah melenceng dari Alkitab, dari Al-Quran. Karena pamer-pamer gitu, Pak. Dari adat. Iya. Karena pamer-pamer. Dari cara. Coba forum Batak intelektual, saya juga kaget. Dalihan Natolu kita orang Batak. Elek Marboru. Sayang kepada anak. Iya. Anak kita perempuan, Boru itu perempuan. Apakah dia tidak merasa dengan dia dansa-dansa dengan perempuan bagaimana anaknya? Saya udah dapat bocoran kok. Dia ngadu dia kepada salah seorang petinggi Polda Metro. Bagaimana anaknya itu sudah marah-marah dari Singapura sana. Ini saya saksinya. Benar nggak? Ada.
Dia stres. Anaknya marah-marah karena Kelakuan bapaknya itu. Ini gimana Pak? Ini gimana Pak? Dia ngadu. Gua pusing ini kok jadi begini. Itulah dia makanya marah kali sama Rasman. Saya nggak ada apa-apa dengan Richard nih, bukti ditunjukkan semua. Lah, saya kan minta dari awal sudahlah. Klarifikasi, jelaskan, selesai. Nah, jadi itulah sebenarnya inti dari persoalan saya dengan dia. Semata-mata tidak ada. Hanya saja dia tidak memberi jawaban yang spesifik, yang memuaskan, belum lagi terjawab, malah muncul postingan 2 kali, Pak. Dan sekarang terjawab, mereka kolaborasi, Pak. Iya, Richard datang ke Kopi Joni, ke satu tempat, saya nggak tahu kopinya apa enggak itu. Setelah mereka posting 2 kali itu ya, dan mereka bertemu, saling dukung-mendukung, saling jawab di Instagram. Oke. Sekarang kolaborasi dengan Dennis, kolaborasi dengan Uya Kuya. Dennis, Uya Kuya nggak ada urusannya sama saya. Saya pengacaranya Medina Zain, minta preskon. Loh, kok saya yang diserang, Pak? Nah, Adinda Ali masih bela saya tuh. Untuk pribadi gue bela. Saya diserang Uya Kuya. Saya diserang sama Dennis. Lah, kalau begini, saya bilang, kalau kalian ada masalah dengan Medina Uya, menurut saya fakta hukumnya, uang dipakai 100 juta mau beli mobil. Kemudian kamu bilang kamu merasa ditipu, tapi dikembalikan 35 juta, kamu terima. Artinya ada pembayaran di situ, pengembalian. Ya, hilang dong pidananya. Nah, Uya Kuya, saya nggak ingat Uya Kuya, yang rambutnya yang dicacat itu ya, ada warna biru, ada warna hijau. Saya bilang, lah marah dia. Itu kan identik saja. Maksudnya itu identitas dia. Sama dengan saya, si botak, si gendut. Kan tidak ada yang salah. Justru kalau saya dibilang kurus kering, salah. Itu baru body shaming. Oh, dia marah-marah. Lah Dennis. Saya bilang, Dennis yang mana? Yang cadel itu dia. Loh, emang salah? Dia bilang, Razman. Memang begitu kan? Bang Razman, saya kirim bunga. Loh, apa yang salah di situ? Nggak ada yang saya ganggu. Justru kalau saya bilang, kau kumal hitam, ya baru dia sakit hati, kan enggak? Lah, saya nggak bicara ini, apalagi Dennis ini sudah dibayar cash. Dikembalikan oleh Medina Zain. Sudah dibayar, malah dibuat lagi. Di kanal YouTube dia, podcast dia itu, menerima pengaduan korban-korban Medina Zain. Masalah dia marah sama Medina Zain, lantaklah di situ kalau bahasa Medan. Kok saya diserang-serang? Nah sekarang dia bawa mobil tuh 1 miliar. Apa urusannya sama saya? Itu kapan Bang? Kapan tuh? Tadi. Oh, tadi pagi? Tadi. Itu tadi pagi. Tadi katanya abang sempat ditolak di Kopi Joni. Gimana ceritanya itu Bang? Jadi begini, kita ini kan itu tadi kan. Kita ini apa ya? Jadi pengacara ini memang mungkin itu tadi, mungkin dikiranya kita memang orang kampung, tapi bukan kampungan, kan begitu? Bukan kaleng-kaleng? Bukan kaleng-kaleng. Nah, jadi Pak Yapto buat saya ketua BPPHPP dengan Adinda ini juga pengurus BPPHPP di Badan Hukum Pemuda Pancasila, saya pengacara Bang Hercules, saya di lapangan belajar dari jenderal, hidup sekali, mati sekali, kan begitu? Nah, jadi dia nggak ngerti, saya udah survei. Saya kemarin sore sampai dari Medan ke Jakarta. Dari situ langsung saya perintah, istri saya nggak tahu nih. Dia bingung, saya panggil sopir, saya panggil ajudan, saya kasih tahu, kemana? Cari Kopi Joni. Hah? Kaget semua orang ini. Kita mau ke sana. Jangan main-main lah, kata istri. Jangan kita ke sana. Aduh, apalagi nih kata, udah ikut aja. Gila kami ke sana. Cari, dia nggak tahu tempat. Tapi ikut. Ikut, anak saya ikut. Tapi sama-sama pulang kan. Sampai situ, ini ternyata Kopi Joni. Kan saya pikir gede gitu kan. Ternyata itu food court, Bos. Kopi Joni ini ada lain ininya, lain apa namanya? Standnya lain gitu, Bang. Standnya lain, counternya lain. Di belakang tuh ada beberapa lagi. Ternyata itu memang kami sampai itu jam 4 lebih. Dia rupanya kalau Sabtu Minggu itu jam 6 sampai jam 1. Nah, saya datang, saya diskusi. Memang kaget mereka yang ada di situ kan. Pak Rasman banyak minta foto juga, Mas. Alhamdulillah baik-baik juga orangnya. Langsung saya booking. Saya tanya, ini gimana? Tempat terbuka? Iya. Bisa minum kopi? Bisa. Oke, kalau gitu saya booking. Meja ini. Saya mau preskon besok. Boleh dong, karena tempat umum kan? Tapi kalau datang kemari saya tiba-tiba, kau boleh laporkan saya. Ini private kan? Tapi kalau di sana tempat umum minum kopi, saya tanya, boleh. Dan pemilik, nggak ada masalah. Sudah, saya booking. Saya tanda gentle, kan saya ucapkan kemarin, habis sidang Richard Lee, saya akan datang ke tempat hormat. Dikira main-main, datang saya. Saya buat di situ langsung undangan, selama ini saya undangan tertulis. Saya kirim lewat WA, ini enggak, langsung saya video bicara. Saya undang rekan-rekan media. Sudah, tadi pagi
Begitu ada tim saya sampai sana, ada spanduk Denis Syaresta. Kenapa tuh Bang? Di situ preskon Denis Syaresta. Loh, apaan ini orang kan gitu. Terus ada salah satu anggotanya Ibu Ilidenetti yang tim hukum saya, dibilang, Bang, ditolak Bang, katanya nggak bisa datang. Ibu yang main-main, iya. Oh, saya suruh asisten saya, kamu ya? Mana tadi? Si cewek itu. Satu lagi Aspri saya, namanya dia. Kamu di mana dia? Oh, saya di sana, sini Pak. Udah kamu fotoin tuh. Coba lihat. Iya, ini ada yang larang-larang. Ya udah fotoin. Ya udah, saya santai aja. Emang kenapa? Ya tentulah saya punya antisipasi ya. Tahu begini teman-teman kita dan ormas, polisi. Tapi abang kalau udah booking, udah bayar harusnya nggak boleh dong. Saya bilang mau janji makan dan segala macam. Saya sampai, langsung saya keluar mobil, langsung dihadang. Oh begini-gini Pak, kau siapa? Saya bilang. Oh saya mewakili. Siapa yang kau wakili? Yang punya kopi Joni. Yang mana ini? Ini kan kopi Joni aja, yang ini. Yang belakang kau punya? Tidak Pak. Terus yang punya kopi Joni ini? Ya bukan dia punya Pak, tapi nggak boleh Pak. Hebat kau, saya bilang. Terakhir kau siapa? Iya saya udah tahu dari mana, Indonesia Timur gitu. Saya senyum aja. Nggak tahu dia kita nih, teman Bang Hercules, pengacaranya lagi. Dan kita udah orang lapangan. Mana surat pelarangannya? Biar saya proses. Nggak ada. Ah kau sok jago, udah saya jalan. Masuk semua. Udah selesai. Dia pun terakhir menjelaskan ke saya dan ke istri saya bahwa dia bilang, Bang saya cuma jalan udah. Saya tengok ya saya nggak mau lah. Kalau saya adu selesai dia tadi, tapi nggak ada guna gitu. Terakhir udah baik. Preskon saya berjalan. Lagi preskon, datang teriak-teriak. Teriak-teriak. Bang Rasman, I love you. I love you, I need you. Iya, serius. Siapa tuh Bang yang ngomong gitu Bang? Ternyata Denis. Kamu semua, saya bilang jangan fokus, jangan pecah konsentrasi ke sini. Orang tuh kan mengira saya belum buat LP bos. Hanya mereka bilang itu Rasman pasti cerita aja. Tadi saya dapat informasi katanya ya ada uya-kuya Di sana? Di dalam mobil, tapi Denis naik. Terus dikasih tahu sama saya, tuh ada jari sekuat-kuatnya. Saya kan di dalam nih, dia di luar. Bang Rasman, I need you. Ini saya bawa Lamborghini. Wah, berkeluaran orang semua di situ. Padat di situ. Jadi saya jalan. Kalian fokus ya, saya mau menyampaikan hukumnya gini. Mungkin capek dia barangkali, habis direct datang dia, mendekat, dia minta duduk lama, baru kemudian dikasih sama tim saya Bu Ida. Tahu-tahu situ terjadi perdebatan ringan-ringan. Setelah selesai preskon, baru saya bilang ada apa, Denis? Oh ini gini bang gini. Oh ya udah, kau nggak usah jawab, silakan, saya pergi dulu. Itu aja. Sebelum saya ada perdebatan dikit, kemudian saya mau pergi, dia datang lagi, bang, aku pingin abang tengok mobil Lambonya. Aku udah DP loh bang, 1M untuk abang. Saya pikir kalau saya pergi, nanti anak ini mengira saya takut pula gitu kan. Atau nanti bilang, oh tuh pengecut. Istri saya udah larang semua sama tim, oh iya, ngapain dilarang nih? Dalam tanda kutip nih, ngapain orang-orang kayak gitu kan. Saya bilang, udahlah saya layani aja lah. Makanya saya datang itu, ikut saya, yuk, saya gituin. Mana mobil Lambonya? Pakai towing itu? Nah, saya datang, saya liatin. Terus, macet. Itu kan sempit, nggak enak di sini. Saya bilang, ayo, mutar lagi. Makanya itu saya, kamu mau apa? Ya bang, gini mobilnya. Iya, saya tanya, ya Lamborghini, iya. Lah, saya bilang kan Hotman, kenapa kamu urusan Lambo ke saya? Saya bilang, saya kan ngomong sama Hotman. Nah kamu, tapi saya udah jawab juga kemarin. Kalau dia bilang kan, saya suka sama Bang Rasman, pengen jadi istri ke-8. Nah saya bilang, kalau kamu emang boleh, udah boleh sama kakak? Boleh. Dengan syaratnya dua. Ada syarat ya? Dua. Dia masuk Islam. Oke. Yang kedua, lunasi Lamborghini itu. Janganlah 1M. Iya. Karena di Padang itu ada salah satu kabupaten yang perempuannya, laki-lakinya dibayar, benar nggak? Iya. Nah, bayar lah itu sama saya. Full gitu, Bang. Kan saya dokter, pengacara dikenal ini. Iya. Rinda Ali. Iya. Pengacara top ibu kota. Kan sama-sama terkenal sama Rinda Ali. Iya. Kan kok gadang kok sarjananya beda kok kan itu. Iya. Jadi saya bilang, silakan kau bayar. Saya nikahi kau. Pasti saya nikahi. Saya jamin istri saya nggak marah. Cuma berapa lama saya nggak bisa jamin. Oh, yang penting mobil lunas. Bisa 1 jam. Setelah nikah selesai, cerai. Bisa 1 hari, bisa juga setahun, bisa juga selamanya. Mana tahu cocok kan gitu. Ini malah disuruhnya saya, bang lunasilah. Saya udah kasih DP. Maka saya bilang, kau salah. Kalau itu, gini aja. Itu uangmu dari mana? Karena saya dapat info katanya ya. Saya nggak menuduh nih, anak ini masih kontrak. Nah, dari mana uang yang 1M ini? Maka istri saya bilang, cek uang itu. Dari mana? Kan bisa ketahuan nanti ini. Tiba-tiba ada uangnya. Tentu kita tanya, apa pekerjaannya? Oh dengan seorang, katakanlah,
yang pengikut 450 apa di bawah 500 saya lihat subscribernya. Kalau Beni bilang followersnya misalnya, ya katakanlah di bawah 1 juta. Tiba-tiba ada 1 M, aneh juga menurut saya gitu. Karena dia bilang begini, mobil abang ini di postingnya, mobil BMW saya, itu ada RAN-nya, dibilang, oh ini palsu, ini tidak terdaftar. Dia nggak ngerti, mobil itu sudah saya jual, saya ganti. Kan boleh nopolnya dibeli. Pindah plat. Iya. Hilang kan? Iya. Boleh, makanya udah diposting sama yang punya showroom itu kawan saya beli berapa miliar di situ mobil udah puluhan M udah. Nah, anak itu saya bilang, kau luruskan itu, saya bilang. Dijelaskan sama dia, nggak pernah itu kita RAN itu memang dibeli. Memang ada. Terus saya punya mobil saya, yang jaga-jagai saya juga ada platnya, itu resmi semua. Jadi, yang jadi pertanyaan, apa ini persoalan anak ini? Kan gitu. Nah, Bawa pribadi abang bawa gitu ya? pribadi saya. Nah, itulah yang saya bilang, kalau Dennis, kau ada masalah dengan Medina, masalahmu sudah selesai. Sudah dibayar. Terus apa yang kau kebenaran? Nah, saya pembela kebenaran, Bang. Lah, kau pembela kebenaran yang mana dulu? Kau bukan penegak hukum. Makanya, saya pikir begini, apakah begini cara Jakarta? Balik lagi saya teringat lagi kata Bang Yos. Karena Bang Yos, Pak Sutioso itu pernah bilang ke saya, itu kami sama ke Palembang, ke Medan, berdua terus itu. Karena saya merangkap speech beliau, speech writer juga. Bang, sorry gue potong Bang. Jadi gara-gara pengalaman abang ini, abang berani sama Hotman gitu? Tunggu dulu. Sedikit lagi saya terus. Coba. Terus bilang ke saya begini, Rasman, di Jakarta ini, wah, beliau bilang nih, seperti masuk ke hutan belantara. Di sini ada ikan, enak dimakan. Dia bilang, ada umbi-umbian, ada sayur. Tapi jangan kau lupa, di sini ada juga buaya, ada harimau, ada singa, ada ular. Kalau kau tidak hati-hati, kau bisa diterkam. Tapi kalau kau pandai, kau bisa makan enak. Ini beliau yang bilang. Nah, saya sinergikan dengan nasihat Pak Yapto ketika saya ke rumah beliau. Waktu saya ditunjuk menjadi ketua BPPHPP, Badan Penyuluhan Pembinaan Hukum dan Pancasila. Diskusi kami. Saya tanya, Pak, kenapa saya ditunjuk? Beliau hanya bilang satu, saya yakin Anda mampu. Selesai. Terus saya cerita Jakarta, baru dia bilang, di PP ini, satu, Man. Dan ini Jakarta juga. Di sini ada sajadah sampai haram jadah. Itu bahasa beliau dan sering disampaikan juga di acara kami. Jadi saya paham, ternyata begini. Barangkali dugaan saya, Dennis itu pingin dapat rumah. Masih ngontrak nih, dugaan saya nih. Mau punya rumah, buatlah seperti ini. Barangkali uya-kuya nih, dalam tanda kutip nih dugaan saya, presumption of innocence. Program TV udah berkurang. Buatlah segala macam. Hajarlah saya, kumpulkan mantan-mantan klien saya. Kan korban mantan klien saya, ujungnya saya laporkan. Karena mantan klien saya ada surat pernyataan jelas-jelas mengundurkan diri, sudah membantu saya begini, kemudian sudah selesai. Nah, ada yang saya biarkan karena memang saya anggap tidak penting, ada juga yang saya gugat seperti Richard Lee. Kan tergantung kita. Nah, jadi apa message yang mau saya sampaikan? Bahwa, ya, ternyata di Jakarta ini, di Indali, oh begitu. Kalau memang mau besar, banyak tantangannya. Kalau kau mau kecil, sudah jadi rumput. Kalau jadi rumput, diinjak orang, kambing pun berak di situ. Kalau mau jadi tinggi, jadi pohon yang rindang, banyak goyangannya. Kalau begitu, sudah hidup aja lah di antara hewan buas dan hewan baik dalam hutan belantara ini. Saya kira itu aja. Jadi apa itu kalau bahasa Minangnya? Di Manun Langi dijunjung, di situ bumi dipijak. Kadang-kadang perlu juga menganggu alun tantu iyo, manggil yang alun tantu indah. Taimpi nada di hati, tekapi nada di luar. Kira-kira begitu. Kadang-kadang hidup itu harus begitu juga. Kita tidak boleh terlalu jujur juga. Itu yang saya lihat. Nah, pengalaman saya sudah 6 tahun beracara, lebih 6 tahun lah, belum terlalu. Makanya dia 36 tahun, saya 6 tahun. Nah, jadi pengalaman saya kalau dengan keadaan saya begini jadi pengacara, saya harus terus mematangkan diri saya. Memperbanyak sahabat saya. Jadi hikmahnya banyak sekali.
Kenapa saya bilang banyak sekali? Disinilah saya menemukan siapa teman yang setia, siapa yang pengkhianat, apa yang setengah pengkhianat. Saya terus terang di kantor saya itu udah bisa dibilang 5 bulan udah ada orang berganti, habis kontrak, ada yang saya berhentikan lah, ada yang mundur lah. Ini satu-satu ketahuan belangnya sekarang. Ada yang mau coba ini, ada yang mau coba. Tapi ada hikmahnya. Contoh, sekarang kalau mau jadi kuasa hukumnya saya harus tambahkan 1 surat. Nah, ini saya sampaikan juga di sini. Kalau mau minta saya, di luar surat kuasa ada 1 lembar. Yaitu 1, tidak boleh cabut kuasa. Ya, selama saya sebagai penerima kuasa tidak melakukan pelanggaran yang serius dan dibuktikan berdasarkan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap. Misalnya saya membocorkan, mengkhianat, dilaporkan, saya tersangka dan lain-lain sebagainya, baru. Tapi selama itu tidak terjadi, saya tidak mau, saya akan minta dia ganti rugi 10 kali lipat dari nominal yang sedang diperjuangkan. Kalau itu dalam bentuk materi. Kalau tidak materi, ada nilai yang sudah saya tentukan, tergantung kasusnya. Kalau tidak, saya tidak mau. Kenapa? Banyak yang terjadi. Mantan klien saya sudah kita tolong, dibilang pula tidak, padahal saya yang kena tipu. Ada tuh klien saya itu, janji apartemen, janji rumah, ruko di Bekasi sana, mau ikut-ikutan. Karena pingin juga dia, karena dorong-dorong sama pengacaranya. Ini termasuk Samsul ini. Coba kalian buka itu. Dia bilang cerita enak itu. Linda Ali. Saya datang, ditanya sama Uya sama Dinis, Bapak berapa sih kasih Pak Rasman? 40 juta. Itu pun cicil. Saya bayar dulu 20 juta, 15 juta, terus 5 juta. Padahal dia yang minta tolong, saya bantu karena dia sudah sedih-sedih. Nangis-nangis datang ke saya. Bantu saya, Bang. Tahu kemarin nangis di TV di Uya itu. Dibilangnya saya minta 30 juta, mau gelar perkara, dibilangnya nggak ada kemajuan. Dia ngadu sudah setahun nggak jalan-jalan kasus. Saya proses, saya datangi. Ya, saya datang, saya ketemu langsung Pak Kapolda. Saya minta, tolong Pak Kapolda, kasus saya ini diatensi. Dia semua diperintahkan atensi. Memang semua kasus harus diatensi dong. Atensi dalam pengertian harus on the track sesuai dengan aturan. Diproses. Sampailah akhirnya kita ajukan gelar perkara. Bayangin ya, saya sudah gelar perkara nih. Kerugian dia itu hanya 580 juta. Dalam gelar itu diputuskan bahwa pihak Angkasa Pura yang kami laporkan itu wajib bayar 1 miliar 50 juta. Kan sudah untung dia. Ketika itu disuruh untuk dibayar, dan saya bilang, kamu ada gugatan di PN. Ternyata digugatnya juga perdata. Lah Angkasa Pura nggak mau bayar dong. Iya. Angkasa Pura bilang, Pak kami nggak bisa bayar Pak. Kan dia masih nuntut kami di PN, Pak. Saya bilang, kamu nggak mau dia? Loh, kalau begitu nggak mungkin. Terus mau kamu apa? 2 miliar, Bang. Loh, dari mana 2 miliarnya? Ya, uang saya udah banyak keluar sebelum sama Bang. Sama siapa? Sama ini, sama... Wah, ya, itu udah kacau, kalau saya bilang. Disitulah. Terus saya minta. Samsul, saya ajak makan. Makan pun kita yang bayar, Pak. Bulan puasa itu pun dengan saya terus. Udah ke rumah saya, marah kali anak saya semua sama istri saya. Kenapa ini anak baik, ketemu saya, orang Padang juga. Nah, mau ngomong bahasa Padang juga ke saya. Nah, jadi saya ajak makan, terus saya bilang, Samsul, kalau 1 miliar 50 juta ini cair, kita kan sudah ada perjanjian, namanya success fee. Di mana-mana ditanya pengacara, pasti 30%, Pak. Benar nggak? Saya minta 20%, wajar dong. Saya cuma 40 juta, cicil. Terus katanya dikirim 4 juta sama saya, mau gelar. Katanya mau saya kasih sama polisi. Padahal itu semua uang, yang 4 juta yang ditransfer itu untuk operasional anak buah saya. Salah satu contoh, saya ini, ya, saya sumpahin, demi Allah. Ada klien saya di Sidimpuan. Kalau dia membawa saya ke sana turun, dia pasti nggak sanggup. Karena saya, ada yang saya turun tuh ada yang 100, ada yang 75. Paling minimal saya 40 juta. Bersih sama saya 35 juta. Sekali jalan. Tiket bisnis apa? Kok dibilang saya bisnis katanya pamer-pamer yang dibayar orang lain? Lah itu kelas saya. Kelas saya dibayar memang ada 2 bisnis. Ekonomi itu maksimal 6 orang. Minimal 4 orang. Ya dengan tim saya. Itulah saya. Tapi di podcastnya Uya Kuya dan di Sinders itu saya nggak dibilang ke saya ya. Kalau bilang sudah saya gugat langsung, walaupun Uya Kuya sudah saya kasih tadi waktu 4 kali 24 jam harus minta maaf. Kalau nggak saya LP kan dia. Unsur udah masuk. Evi, mantan istri Gubernur Sumut, berani ngomong tuh, padahal udah damai loh, udah selesai.
Bilang-bilang lagi katanya, jadi bahas cerita saya ingat kan. Bu Evi ini istri kedua. Berani lagi ngomong begitu. Udah terpidana kemarin. Saya terpidana juga, cuma saya nempeleng. Dia terpidana apa nih? Kasus suap. Mungkin juga ada kaitan dengan korupsi, bisa jadi. Saya nggak tahu, karena saya nggak ikut lagi pengadilan. Tapi yang pasti dia masuk penjara. 19 bulan. Selesai urusan saya. Berani-berani ngomong begitu. Saya udah ingatkan tadi, dia juga harus minta maaf sama saya. Kalau tidak, saya proses hukum. Nah, jadi cerita, gambaran tadi, saya kan berangkat, ada dana. Sudah. Tapi apakah saya nggak pernah bela orang miskin? Nggak perlu saya kayak Hotman, pergi ke Kopi Joni. Ada satu ibu-ibu yang jual mie, susah. Punya anak gadis. Dibohongi sama seorang laki-laki, ternyata udah beristri. Bayangin, udah nggak perawan, ini tinggali, tahu-tahu cabut begitu aja, meraung. Rp1 nggak dibayar. Saya datang ke Polres, tangkap. Dijemput ke Aceh sana, masuk, dihadapkan. Udah saya ngomong-ngomong, banyak yang saya tolong. Nah termasuk klien saya ini, hari Selasa ini, diperiksa di Padang Sidimpuan. Susah dia, nggak ada lagi duit nyali. Bantu saya Pak. Berapa duit ibu? 5 juta rupiah Pak. 5 juta rupiah. Saya kan punya tim Sidimpuan, punya tim Medan, saya berangkatkan. Besok akan berangkat orangnya. Kamu sama kau sekian ya, saya bilang sama yang Sidimpuan sekian, sama tim di Medan sekian, selesai. Demi Allah, baru dikirim duitnya. Saya tunjukin ini sekarang. Nah, biar tahu mereka. Jangan dikira saya ini haus uang, Bang ya. Terus memeras gitu loh. Oh iya, keberatan saya itu. Yang gue bingung urusan mereka ini ke pribadi Bang Rasman tuh apa ya? Baju saya segala macam. Iya. Sakit hati saya, benar. Bukan Bang. Tapi masalahnya Bang, Abang juga nanggepin juga masalah ini bahasa jadi kaya-kayaan ya. Kok jadi malah tajir-tajiran? Nah, bukan, saya mancing. Saya nggak, saya menjawab. Tapi ke depan nggak perlu lagi. Nih, 5 juta. Tanggal 19 bulan 6. Oke? Transfer. Eva Diana Tanjung. Dari Sidimpuan ini, Pak. Jelas ya? Iya. Nih, saya bayar tadi Mini Cooper lagi nih, 90 juta lagi. Jangan terlalu tinggi Bang, nanti Ya, kita ada pamer HP lagi. Ada sopikan nih. Nih. Sopikan. Jelas ya? 5 juta ya? Iya. Ini akan berangkat ini. Dengan 5 juta rupiah ini, saya berangkatkan tim ke sana. Apa dia bilang tadi sama saya, tim saya itu? Namanya Andi Nasution. Bang, kalau aku naik mobil pribadi ke sana mana cukup Bang segitu Bang. Saya bilang, Andi, ini kemanusiaan. Kalau gitu aku naik mobil sewa aja lah. Udah naik mobil sewa itu Bang. Hotel sana 2 malam. Ya, saya bilang, ibu tuh bantu, kalau nggak saya yang bayar. Kau bereskan itu urusannya. Segitu. Cuma seperti yang dibilang Adinda Ali, mereka belum tahu saya yang sesungguhnya. Karena saya nggak mau cuap-cuap. Cuma kalau kita dalam Islam, la dorora wa la dorora. Kalau kau dipancing, kau dihina, direndahkan sama dengan to be or not to be. Kalau kau tidak dimakan, kau makan dia. Itu wajib, Bos. Sama dengan kita berlayar, kapal tenggelam, pelampung tinggal 1. Istri, anak. Saya tanya. Sama-sama Islam kita ini. Dalam agama. Ini pelampung tinggal 1, karam, kapal sudah karam, kita ada anak, ada istri, ada kita. Ini pelampung untuk siapa? Istri. Untuk kita. Yang benar dia. Biarkan mereka mati, selamatkan dirimu. Itu ajaran agama. Jumpakan sama saya kalau ada yang membantah kata-kata saya. Pada waktunya kita akan menyelamatkan diri kita. Apalagi orang mau bunuh dia, bunuh dia duluan. Makanya pengkhianat halal darahnya diminum. Zaman Rasulullah dulu kalau perang, kan ada itu. Dia datang. Jo, ini tahu menghilang dia. Syariah nih, Jo. Pengacara syariah. Udah. Ini kompilasi hukum Islam nih. Udah. Kalau kita dalam perang, zaman Rasulullah dulu, perang, tiba-tiba Rasulullah lihat, ini jangan itu nggak ada lagi. Kemana dia nih? Tahu-tahu datang dia. Ini udah mulai maju nih medan perang. Dia bilang, Rasulullah, saya tadi ke sana. Mereka begini. Lo gini. Selesai. Diselesaikan, Bos. Dia mengkhianat. Dia begini besok, begini lagi sama kita. Mati kita nih, dibocorkan rahasia. Tidak boleh. Jadi, apa yang saya lakukan ini semata-mata membela diri saya. Saya selalu, coba kalian lihat, setiap saya ngomong, apa yang saya sebut? Rabbisrohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, kalau intinya luruskan lidahku,
kasih pemahaman mereka tentang apa yang saya katakan. Terangkan pikiran mereka. Luruskan lidahku, jangan kasih belok. Baru ya Allah jadikan saya hamba yang tawadhu, yang rendah hati, bukan rendah diri, dan yang tabayun, yang suka berdiskusi dan bertanya. Itulah yang sebenarnya. Kalau dalam teori ilmu hukum, itulah yang disebut dengan apa itu? Fiat justitia, ruat salum. Tegakkan kebenaran. Hukum. Walaupun rakyat runtuh. Rakyat runtuh. Dalam agama apa? Apa itu? Qulil haqqa walau kana murran. Katakan sesuatu itu walaupun pahit. Ini kita double-double. Makanya Sulid Horman, dia nggak belajar kitab. Oh. Dia nggak belajar Alkitab. Harus abang ngomong gitu Kalau dong. saya belajar Al-Quran dan kitab. Harus abang bilang gitu. Sudah saya bilang, kok masih belajar Injil sama saya? Sudah bilang. Karena saya pernah melantik, waktu saya ketua PKPB, Partai Keadilan Budiman Sumatera Utara, saya keliling Sumatera Utara. Dah habis saya keliling itu, di Nias, Gunung Sitoli, saya melantik PKPB di dalam gereja. Kan saya bergaul 4 tahun dengan ibu bapak angkat saya, Marga Sirait. Jadi kalau meninggal dunia opung, saya ikut mengapai babi itu. Dan nenek saya, mantan istri saya, itu bulang saya, masih Kristen. Saya ikut memakamkannya. Itu apa yang salah di situ? Maka kalau kita mempersoalkan agama, persoalan kita besar sekali di negara ini, tidak bisa selesai. Nah, jadi yang tadi Bapak menjawab, jadi berbekal pengalaman, kenal banyak orang macam-macam tadi, tokoh-tokoh tadi, itulah yang membuat Abang berani lawan Hotman. Ya. Oh. Dan itu bagi saya kecil dia. Kecil dia. Okay. Kenapa? Satu lagi yang saya pelajari dari sosok Pak Prabowo. Kan saya pernah wakil ketua tim dia. 2014, Pak Prabowo saya belajar sosok Pak Prabowo. Oh. Di mananya bilang? Pak Prabowo itu tidak pernah tedeng aling-aling. Oh. Dia kalau bicara apa adanya. Contoh, waktu kampanye Akbar di Gelora Bung Karno 2014. Ada teks, saya ada di situ sebagai caleg. Tapi kan Hotman pengacara Pak Prabowo juga, Bang. Tunggu dulu. Ya, dia pengacara keluarga itu kan. Beda nih dengan pengacara politik. Mana pernah Hotman Paris menjadi tim hukum calon presiden, pasangan presiden? Oh iya, belum. Saya nggak pernah dengar nih. Oh. Coba tunjukkan ke saya. Saya sudah 2 kali. Kalau saya, Bang? Oh iya. Adinda orang dalam. Iya. Enggak, dia masih belajar nih. Menarik nih. 2014 saya tim hukum Prabowo Hatta. Rapat bertemu tuh di Polonia. Sering rapat. Sayang sekali itu almarhum Pak Joko Santoso, Joksan. Bahkan saya tim hukum dari Joksan Santoso Center. Oke? Terus saya melihat sosok Pak Prabowo itu. Ketika kampanye Akbar, itu kan ada teks di bawah itu. Yang ada videotron atau apa itu namanya itu ya. Itu hanya 2-3 patah itu. Dia lihat. Tapi dia berapi-api, gedebak. Dia ngomong, habis itu kan kita kumpul ke salah satu ruangan VIP itu. Dia diskusi bagaimana tadi. Yang di samping kiri itu ya? Iya. Ada yang mengkritik, nggak usah saya sebut lah. Ada yang mengkritik, orang dalam. Kau tidak tahu apa-apa. Maksud saya begini, kenapa rupanya? Oh gitu, ada yang menanya, kenapa harus nunggang kuda? Kau tahu apa katanya? Oh. Saya lihat, saya selalu belajar. Ini jenderal semua, Pak. Nah, sedangkan profesor, nggak usah tanya. Saya udah belajar dari banyak profesor. Ini kira-kira Hotman ketika Abang cerita begini gemetar nggak dia nih, Pak? Pasti gemetar dia. Wow, pasti. Saya yakin kalian punya ini, laris manis ini, Pak. Karena inilah yang saya buka. Saya udah niat juga dalam, ya sudahlah. Saya akan ungkap semuanya di podcastnya. Macan idealis. Siapa? Macan idealis. Yang Siapa sudah dapat sosok? langsung dari YouTube ini. Siapa sosok Rasman Siapa Nasution? sosok yang sebenarnya hidup saya sampai saya meneteskan air mata. Saya tidak pernah meneteskan air mata seperti ini. Pernah saya diwawancari JPNN khusus. 2 minggu mereka minta waktu ke saya. Saya hanya sedih terdiam. Tapi kalau tadi memang berurai air mata. Kenapa? Karena dia orang sedempuan. Dia pasti tahu orang tuanya di sana dan dia berada hidupnya beda sama saya. Saya memang pahit hidup saya. Jadi Oh, saya juga pahit, Bang. Jangan klaim Abang bukan, aja. maksud saya. Ini kenapa Gini, yang tadi maksud saya yang tadi pahit. beradu kaya sekarang beradu pahit jadi nih, Bang. Saya ya. Gini, Dari saya Lamborghini yakin- saya jadi beradu yakin pahit. Adinda Ali tidak mungkin pernah tidur dan kos di masjid. Oh, itu belum. Pasti. Itu Iya, belum. iya, Tidak mungkin tidur di lantai tanah beralaskan terpal. Iya, Tidak iya. mungkin. Tapi kan beda generasi, Bang. Tunggu, iya, itu maksud saya. Nah, jadi dari kehidupan ini, apakah saya harus sukses terus yang lain tidak? Tidak dong. Dia pasti sekarang buktinya dia sukses. Saya yakin dia sudah lebih terkenal. Dan anak saya, bayangkan dia fakultas kedokteran, masuk USU 22 itu, mereka jalur undangan, Kumlot, akselerasi lagi,
2 tahun SMA-nya. Tapi naik beca Pak ke kampus Pak. Naik beca itu anak Kenapa saya. Bang? Abang nggak beliin mobil? Bukan. Dia nggak minta dan saya biarkan. Saya ngetes mentalnya. Tapi begitu cum laude, langsung saya beli. Oke. Jadi saya mau mendidik mereka. Ternyata begitu saya buat syukuran di kampung, baru nangis satu-satu. Ternyata ayah tuh sayang sama kita begini. Saya bilang begini, nah dokter pun sudah ribuan jutaan malah. Kalau kau tidak punya kelebihan, kau nggak akan ditawar orang bekerja di mana. Ya. Oke lah saya masih hidup, banyak koneksi saya. Kalau tidak bagaimana? Dengan mereka cum laude ditawari sekarang. Masuk UI, masuk USU, spesialis. Belum selesai koas sudah ditawari banyak pihak. Karena cum laude Pak. Ada label tuh di sini, masa saya belum ada label tuh. Jadi wisuda anak tuh ada di sini, dari USU label, dia tahu lah kredit USU. Bukan swasta. Saya, satu lagi yang menarik tentang cerita saya. Masuk WISU lah saya. Saya kan orang organisasi, saya ketua OSIS. Jadi saya ketua senat mahasiswa. Bahkan presiden BEM saya, dulu namanya SMPT. Ketua senat mahasiswa perguruan tinggi, SMPT, sekarang presiden BEM. Jadi kita kan ikut organisasi, saya kebetulan PMI, bukan HMI. Saya orang NU Tulen kan, HMI, ya? saya dari NU kan, saya masuk pergerakan masuk Islam Indonesia. Waktu saya sekretaris umum PMI Medan, itu ketua umumnya Ali Maskur Musa. Yang adiknya Ali Mahsan Musa. Iya. Udah, NU juga. Muhaimin itu masih generasi di bawahnya. Ketika kami kader, pengkaderan, saya ikut kader nih. Saya jadi peserta. Tahu-tahu ada yang sudah duluan dari saya, karena dia semester 1 masuk semester 2 dia langsung ikut dia. Saya ke semester 4 baru ikut, karena saya jual koran, susah, ya kan? Kawan saya ada 4 orang dari PGA Negeri nih, masuk IAIN. Ngerti ya maksud saya ini? Tahu-tahu ikut jadi peserta saya begini. Ya, Rasman. Ya, kenapa sih? Kau dari WISU? Iya, nama merinding saya ini. Dari WISU? Iya. Wah, kan kau bebas testing. Nah, kenapa kau masuk WISU? Ini kan harusnya IAIN kan gitu, ini negeri. Swasta kan orang konotasi, maaf ya, dulu kan swasta itu rendah. Sekarang justru swasta yang hebat-hebat. Anak saya di SMP SMA, saya arahkan semua swasta, Bos. Al-Azhar, Safiatul, kalau Medan, kalau di sini ini Al-Azhar lagi mau masuk. Nggak saya paksa, kan. Beda dulu dengan sekarang. Tapi kalau kampus negeri lah yang paling keren. Bukan, tunggu dulu. Iyalah. Anak UI ini. Kampus saya, tunggu dulu. Kalau kampus saya akui, SMP SMA maksud saya. Oke. SMP SMA, basicnya itu perlu. Kalau kampus, justru itulah yang saya hadapi. Mereka, Rasman, kau kenapa masuk WISU? Kan swasta ini. Saya bilang, saya cerita, jadi kau pulang? Iya, nggak sanggup, makanya saya masuk WISU. Padahal saya kalau mau kan masuk lagi tahun depan, tapi saya rugi. Pertanyaannya, saya bisa lolos 2 universitas. Saya swasta kan boleh tes, Bos. Saya dapat Japan Foundation, ya, beasiswa. 2 universitas saya terima. Aman saya. Itu yang maksud saya. Jadi sejatinya, yang saya mau katakan dalam kesempatan ini adalah bahwa tidak mesti harus berlama-lama beracara baru Anda top. Ya. Tidak mesti juga Anda merasa paling kaya, terus Anda nggak bisa diimbangi orang. Saya rasa Pak Prabowo kaya raya. Saya tahu berapa T habis 2014. Waktu itu udah ada Bu Rahmawati Soekarno Putri, udah meninggal dia sayangnya. Oke Pak, kita nggak usah bahas itu kejauhan. Bukan, maksud saya bukan katakan berapa T habis untuk Pilpres, bukan. Berapa T dia punya kekayaan itu. Orang semua tahu, dia punya private jet. Tidak sombong dia, itu maksud saya. Dia naik kuda, kudanya itu berapa miliar satu. Dia punya heli, waktu kami dulu diklat di sana, disuruh kita kayak tentara waktu caleg, dia naik heli, kami rapat bersama dulu koalisi pembela beliau itu, Pak Haritano Sudibyo pakai heli. Dia pakai heli. Saya masih ingat, Abu Rizal Bakri pakai heli. 3 heli. Di situ gandeng, dengan kuda. Nggak cerita, terus orang paling kaya raya. Pernah kalian dengar dia bilang paling kaya raya? Abu Rizal Bakri pernah bilang kaya raya. Saya orang paling kaya raya. Buka YouTube. Ini orang sombong. Jadi menurut saya, ini macan idealis ini, saya ingat dulu, macan idealis, jangan lupa-lupa saya. Macan idealis ini harus ikut melawan orang-orang yang sombong seperti ini. Karena besok yang disampaikan beliau, Adinda Ali, anak saya pun takut nikah sama pengacara sudah. Jadi anak saya itu tadinya, satu yang dia nggak mau nikah. Ketika saya diproses jadi tersangka dan ditahan 2015,
si Anggi sama si Kika yang 2 dokter ini, salah satunya dilamar sama Kompol tahun depan AKBP. Keluarga dari Pak Saud Usman lagi, bintang 3. Mau melamar 3 kali sama istri saya. Sampai sekarang tidak mau. Maaf, kenapa? Nggak mau ya. Pengacara. Saya aja nggak salah. Nggak polisi. Mau AKBP tahun depan. Sekarang dekanit. Iya. Polda Metro. Nggak mau deh. Saya nggak mau ya. Jahat. Ayah nggak salah bisa ditersangka. Bayangin, trauma deh. Saya ceritakan itu ke teman saya jenderal. Sama ibu itu saya ceritakan. Yang kedua, tadinya udah mau dia pengacara. Giat ini, hebat ini. Gara-gara begini Hotman, nggak mau lagi dia. 2 nggak mau lagi. Saya nggak mau ya sama pengacara. Besok gandeng cewek ini itu beli Lamborghini suka-suka. Udah sama politisi Ajak. aja lah Bang, politisi Bang. Akhirnya, enggak, dia bilang, kami sama dokter aja lah, saya bilang suka hati kalian lah. aja. Nah, yang penting, kau sayang sama suami kau, baik-baik, kalau ayah jangan kalian Tapi lu tau gak, Li? Bang Rasman ini, Li, wallpaper bininya lo, Bro. Iya. Kayaknya. Sayang betul kayaknya. Bukan bini saya. Bukan ya? Ini yang ku bilang. Nah. Gue baru memuji Ini yang paling besar. Ini yang paling besar. Iya. Dulu masa kita belum ada nih. Iya. Nah, baru yang Gue pikir bininya no, di situ, Pak. Nggak Nah, jadi ini kita anak muji kandung dia saya. berarti. Nih, baru ini anak saya. Itu. Jadi yang paling tua dengan yang paling kecil. Oke. Jadi benteng atas, Benteng bawah. Ini produk lah ini ya. Bukan pabrik yang lu pajang di sini, Bang ya. Produk. Kalau istri saya taruh salah dong. Iya. Yang nomor 1-nya mana, nomor 2-nya mana? Oke. Kan, Ribut kan bisa nanti. dibikin frame, Bang. Nanti yang nomor 8 di mana, Bang? Cuma Dennis bisa udah lah, langsung kita bahas lagi. Saya kira itu ya. Oke. Terima kasih. Bang Rasman, thank you banget. Li, ada Iya. tambah, Li? Gua tadi mau nanya tapi gue lupa. Enggak, ini terakhir Bang. Maksudnya gini. Dari sisi ini kita dari bicara ke pengacaraan ya. Maksudnya secara pribadi Abang sama Hotman itu ini perlu diklarifikasi Bang. Ada masalah atau enggak sih secara pribadi? Tidak ada. Tidak ada. Sumpah demi Allah, saya nggak ada masalah pribadi dengan dia. Misalnya kami ada cek urusan hutang piutang, urusan Cewek, masa lalu, cewek nggak? urusan Sorry. cewek. Nggak ada ya? Tidak. Cuma satu yang mau saya klarifikasi. Nah, apa tuh, Bang? Ali. Dari semua aspri Hotman, yang 51 yang Adinda bilang itu, jujur, saya ini kan penggemar perempuan juga, tapi caranya halal. Oh, Begini, oke. hanya Kim yang lebih cantik. Itu saya akui. Kim paling cantik. Oh. Kok Abang bisa ngomong gitu? Apa karena Kim saya- udah ketemu Abang? Saya kan bisa lihat juga di TV. Ya kan kadang suka beda, Bang. Tunggu dulu, saya kan punya orang juga memantaunya. Woi, ngeri. Udah dimonitor, Pak. Dimonitor. Memang Kim itu memang bersih. Agak spesial lah, Bang, ya. mancung, betis, semua bersih. Nyonya nyengir-nyengir aja nyonya dari situ. Nyonya nyengir-nyengir. Kalau saya dengan Kim disetujui, Wah. nah masalahnya begini. Masa orang yang sudah timbul fitnah macam-macam terhadap hidup dia, kita masuk dalam sama aja kita berarti dengan Hotman dong. Dan emang nggak boleh Bang, itu kan kena kode etik Bang. Nih, Leo nelpon nih. Oh. Iya. Iya, tadi Sunan, ini Leo. Mereka mungkin tahu saya di sini. Apa nih Bang Rasman ya? Terus besok itu katanya ada demonstrasi dari Forum Bata Intelektual, mendemo Hotman Paris Hutapea supaya diproses hukum. Oke. Dan mereka datang, saya nggak tahu titiknya di mana, dan ke Kejaksaan Tinggi DKI dan Kejaksaan Agung suruh tangkap Richard Lee. Karena dia mau mancing-mancing Forum Bata Intelektual. Yang mujair. Ya ikan mujair dan macam-macam. Oh. Jadi orang ini keberatan kan ormas ini. Masalah Richard Lee kenapa mereka demo? Ada Jangan aja tanya masalah saya. yang Masalah mujair Hotman lah Paris yang kan- macam ya. Ya itu karena lagi ada saya. Ini lagi viral Bang, juga. terakhir. di Kelen. Pokoknya Bang, viral, mudah-mudahan di Indonesia coba viral. terakhir Bang. Gua secara pribadi sampai hari ini gue tetap mengagumi yang namanya sosok Hotman Paris nih Bang. Iya. Terlepas apapun perbedaan kita Iya, Bang. iya. Tadi Abang pagi katanya ke Kopi Joni. Iya. Maksud tujuan ngapain? Katanya mau konferensi pers. Apa yang mau Bang konferensi pers? Sudah. Apa isinya Saya Bang? sudah press con tentang laporan saya terhadap Jenis Cariesta dan Samsul Caniago yang sudah membuat podcast kemarin. Saya mau menjelaskan itu. Yang kedua, saya berharap Hotman datang. Memang saya undang di situ. Kalau bisa saudara Hotman datang ya, saya lihat jam kemarin itu jam 4-an. Saya berpikir begini, kalau pesawat pribadi bisa, kan dia banyak duit. Private jet. Saya sudah pernah tanya. Dari Medan, dari Jakarta, dari Halim, dulu Halim ya, saya nggak tahu sekarang masih berfungsi karena itu lagi diperbaiki, renov. Dari Halim ke Singapura, setahu saya ya, sekali charter 250 juta.
Sebelum COVID. Setelah COVID saya nggak tahu. Saya rasa bagi dia kecil lah. Kalau dia memang merasa, kan ada yang bilang Rasman sengaja preskon, dia pergi. Saya tidak tahu, baru tahunya kemarin. Oh. Saya udah kadung di jalan, baru dikasih tahu Hotman di Singapura lihat postingan. Jadi, tapi saya bilang silakan datang. Maksud saya datang. Nah tapi dia berusaha ternyata, mungkin ya, saya nggak tuduh dia, berusaha menghadang atau tahu jadi juga. Kok abang mesti di Kopi Joni kan banyak kafe-kafe. Ya, Abang kan biasanya abang. Saya mau tunjukkan bahwa Rasman yang dibilangnya begini-begini kecil, pengacara anak kemarin sore nggak kenal sama Rasman, datang saya ke markas dia, itu saja. Saya mau tengok seperti apa kejagoan dia, itu aja. Nanti kalau kemarin kan memang ke rumahnya, cuma saya bilang jangan. Jadi cuma ingin menunjukkan saya itu. mau menunjukkan bahwa Hotman dimanapun kau, dimanapun tempur, saya nggak ada masalah. Saya udah bilang Pak Made, secara pribadi ayo, secara hukum ayo. Cuma kalau mau baik-baik juga ke depan, ayo. Kita ini manusia biasa. Siapa tahu dia merasa khilaf, baik sudah kami berbaik-baikan. Karena tidak ada dendam yang dipelihara di sini, murni. Cuma saya sakit hatinya itu, kenapa melebar kemana-mana persoalan ini? Urusan pribadi lagi. Masa saya lagi di TV, saya pakai jam itu dikasih. Saya tanya, ini palsu apa asli? Jangan gitu. Benar nggak? Iya. Cincin saya. Iya. Itu asli abang, berlian. Abang juga kepancing, jadi kesana abang bahasannya gitu loh. Bukan. Saya sengaja sudah begini. Saya udah pernah bilang, coba lihat Instagram saya dan beberapa media. Waktu saya lagi sibuk loh, ngurusi salah satu bupati di daerah kampung kami, Padang Lawas, menggugat gubernur. Itu viral. Saya sengaja 4 malam 5 hari. Saya catat tuh, 5 hari 4 malam. Tidak komen sekalipun saya. Saya udah bilang, saya nggak mau komen. Sana anak istri udah melarang. Dihajar terus, bos. Bertubi-tubi, bahkan 2 hari yang lalu mantan klien saya malah dihadirkan, dan yang lain-lain udah pada nelpon saya, Pak kami ditelepon Pak, ada. Oh ini nggak bisa kita diamkan ini, makanya oke sekaligus kalau gitu saya ke Kopi Joni aja preskonnya. Saya kemarin pelajari 1:30 di LP saya itu jam 1:30 sampai jam 2 kita pelajari dengan ahli IT, bahasa, pidana dan penegak hukum. Baru kita diskusi dengan pihak SPKT. Terimalah LP saya. Nah, kalau konteksnya diskusi secara hukum ini kan jadi menarik ya, Li. Maksud gua, masa konteksnya diskusinya malah jadi beradu berlian, lucu kan? Berladu sepatu, beradu jam. Pertanyaan saya, ini abang nanggepin masalahnya. Enggak, pertanyaan. Mereka mau merendahkan saya. Udah nggak bisa bilang secara intelek mengalahkan saya. Dicari-carilah. Bagaimana Dennis, saya pakai baju LV, terus dikasih taunya di foto saya. Di sebelahnya dia pasang di situ. Tokopedia 135.000. Kan menghina. Iya ya. Dan itu nggak mungkin bang ya. Saya kasih lihat bang. Kasih lihat dong. Nggak abang angkat dong. Abang angkat dong. Coba kasih lihat. Angkat kamera jangan. Iya, biar jelas. Mana kamera. Asli nih bang. Asli bang. Coba. Kalau tidak asli saya bayar 1 miliar. Waduh. Oh. Iya. Oke, mungkin ini masih ada bohong ya. Tuh, kasih lihat bang. Oke. Jadi ini pesannya abang bilang bukan cuma Hotman Paris yang sanggup beli. Aduh, kan dia bilang, dia ngomong juga seminggu yang lalu. Rasman, kalau kau mau datang, kalau kau nggak ada duit, kau daripada bukan Elae, dia nggak sebut nama. Kalau nggak udah saya pidanakan dia kan. Elae, kalau kau nggak ada duit, daripada meras-meras 1 juta, 5 juta datang ke saya. Ini sepatu saya, ditunjukkanlah sepatu yang berduri-duri begini. Kan lu buatin kan begini, yang banyak duri. Dia lupa. Saya punya dengan ini 5 pasang udah di rumah. Kalau dia nggak percaya dan kalian datang ke Lubotin. Di PI, kan hanya ada di PI di Indonesia ini. Ya kan terdaftar situ. Kalau tidak ada saya punya, saya bayar dia. Tapi kalau ada, saya kan nggak pernah mau dia. Maunya dia kalau udah kalah nyerah. Kayak mobil saya tawar, kan menghina-hina. Kira-kira kalau saya malaki orang, meras-meras 5 juta, kalau untuk mencapai 12 miliar berapa ribu kali tuh? Klien saya belum sampai 1000, karena saya baru beracara 6 tahun. Nah, kalau satu klien aja 5 juta kali 1000, belum nyampe 12 miliar, Bang. Kan menghina itu kan. Makanya nah, terus sepatu, saya senyum. Padahal saya sudah lebih dari 1 tahun pakai yang begini-gini. Dan nggak pernah pamer, Bang, ya? Nggak pernah. Nah, kemarin sudah mau saya pasang, saya panggil istri saya, marah istri saya. Abang jangan ikut gila lah katanya. Kenapa? Ngapain? Saya bilang gini. Cuma ada satu wartawan datang ke rumah saya bawa ke atas.
ditengoknya, iya satu lemari gila ini katanya. Ya itulah, tapi nggak usah kau pamer lah, marah nanti istri saya. Oh, Jadi di situ oke. lengkap kok kita punya, yang Gucci asli, yang LV asli, yang Louboutin asli, ya kan? Dan yang Versace asli. Kenapa pula saya harus pamer-pamer sama dia? Tidak ada guna, cuma lucu aja. Cincin saya, dibilang macam ini. Kalau ini nggak asli, malu juga saya. Tapi kalau jam tangan saya, kan jam tangan ini kan beragam-ragam ini. Ada bertipe-tipe kan, Rolex ada. Oh, itu juga di capture 2 kali itu. Kalau Dennis 2 kali, kalau siapa sekali, Hotman. Jam saya ini kalau ada, Enggak, ini asli nggak bang? Ntar di capture lagi nih bang. Ini apa nih bang? nggak ngerti nih. Rolex. Rolex nih bang ya? Dikasih orang apa Asli, beli bang? Asli, Bang. Ngerti nih ya. Saya beli, tapi setahu saya Bukan asli. Casio, dikasih orang gitu kak? Kalau dia tidak asli, rasanya nggak seberat ini juga. Oh nih. Coba. Coba kita lihat. Nanti takutnya di capture lagi kan? Coba, rasanya beratnya kita lihat ya. timbang-timbang aja. Gue nggak bisa menebak ini asli atau tidak. Gue tidak mau menebak lebih tepatnya ya. Karena jam tuh kalau KW biasanya tahu kita itu. Ya berhubung gue bukan tukang jam juga. Gue ini pengacara. Lu pengacara? bukan jam. Iya. Kira-kira dari berat, Berat saja bang, kita berat, tahu. berat, Ya. Berat. Enggak, artinya kan Kalau ini kan pertimbangannya berat. tidak ada dusta di antara kita bang. Takutnya video ini viral, abang Iya. di capture lagi kan gitu kan? Iya, Gitu aja. Terus ini, Ini berlian bang. Diamond, amin. setahu saya dia berlian diamond. Tapi kalau dia bilang enggak ya, saya bingung juga saya. Nah, nih Bang Hotman nih, coba Dan ini saya punya 4 pasang. 4 pasang. Nah, 4 pasang. Cuman kalau buat gini-gini bagus juga nih bang. Cocok sama- Ah, itu baru cocok. Cocok. Ini asli. 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 Saya tahu. Asli. Asli dong. Benar kali, asli. Iya, ngeri. Ini dari Ahmad Dhani kali nggak? Kita Oh, enggak lah. Beli, Jo. Jadi kita punya alhamdulillah. Iya. Cuma asli nggak asli seperti apa nggak usah saya komen lah. Nggak Cuma penting itu, kalau Bang. jaket saya dibilang 135.000 itu menyakitkan, Iya. menyakitkan. Apalagi dibilang Tokopedia. Anak saya keberatan. Dan kayak model abang kapan juga cek Tokopedia bang ya? Ya Allah mana sempat. Oh iya. Tapi kalau istri saya Sering. Rajin. belanja di Tokopedia, Iya. urusan bedah, Nih, Tokopedia. Apa itu? Gacanya dialis nih. Apa nih? Yang sering belanja Tokopedia. Hah? Masker. Oh. Saya mana sempat ngurus-ngurus begini. Gini-gini istri saya sudah 3 juga. Iya, iya, iya. Tapi astri abang laki, Bang. Soalnya, Bang. Ya, ada cewek 3. Oh, ada 3 cewek. Ada 3 cewek ya. Aslinya laki. Gini. Sekarang pertanyaan gini, ada dia bilang dia kan marketing. Iya. Pertanyaannya Dinda. Sekarang punya 51, katanya marketing. Terus saya mau tanya, manfaat dari 51 orang ini untuk marketing Hollywood itu apanya? Supaya datang rame-rame bang. Supaya datang rame-rame. Oke. Sekarang sudah katanya kan mencari 100, Mm-mm. karena 100 outlet. Outlet, berarti satu outlet satu. Nah, sekarang kalau memang itu sudah ada 41 outlet, terus sudah 51 aspri. Nah, dimarketingkan. Sekarang udah diterima nih mereka, Mm. 51. Kalau yang dansa saya tengok, bukan asprinya itu yang diganti-gantikan. Harusnya kan gantian dong. Di Jakarta ini ada berapa? Iya. Di Gatsu, ini aspri yang ini. Nggak ada tuh kerjanya. Dan Kim udah cerita semua. Jadi seperti apa asli. Cara rekrutnya pun lucu. Dia Oh. duduk di sini, di executive table, kemudian dikasih tahu sama orang. Sama adalah juru bicara di sana. Ada Pak Hotman, minta foto. Agak bening sedikit. Handphone, kasih nomor handphone. Kamu aspri ya? Begitu caranya. Kalau saya interview, Oh, profesional. saya yang interview dan saya. Dan itu pun saya sedang pertimbangkan. Perlu nggak Tapi aspri? digaji nggak sih Bang Perlu aspri nggak itu? Aspri itu digaji nggak sih aspirnya Bang Hotman? Tahu, tapi dia 2 bulan dikasih 4,5 juta. Itu pun 4 kali dilakukan apa? Tindakan yang kurang pantas. Itu kan kata dia ya, saya nggak bohong. Menurut si Di mobil itu 2 kali apa? dilecehkan, setelah itu dikasih 1,5 juta. Setelah di apartemen, dilecehkan dikasih 3 juta. Oke, berarti gini bang, biar nggak bias, gua untuk urusan pribadi Bang Rasman sebagai pengacara, gua tidak sepakat, tidak setuju kalau pribadi yang diusik-usik, diungkit-ungkit. Karena sebagai pengacara, tentu Bang Rasman juga punya hak membela diri secara Iya, pribadi bang. iya. Artinya itu tidak baik, mau siapapun orang, itu tidak benar. Mau Bang Rasman tinggal di mana, Iya. istrinya berapa, rumahnya mewah atau enggak, mobilnya nyicil atau cash, itu tidak baik, tidak benar. Iya. Tapi kalau terkait kasus Ik 5 Kim secara hukum, gue bertentangan dengan
Bang Rasman Nasution. Baik. Itu kita profesionalisme. Baik, Betul dan Bang? saya hargai. Siap. Nah, Saya hargai. jadi clear Karena nih. Sejatinya memang, menurut teori hukum, apa yang disampaikan oleh Adinda Ali benar. Tapi saya, kalau dalam konteks penegakan hukum, Pak Kapolri misalnya, Pak Listio Sigit, kan begitu beliau jadi Kapolri, 2 yang dia terapkan. 1, presisi. Ya. Prediktif, responsibility, transparansi, dan berkeadilan. Dan berkeadilan. Itu presisi. Yang kedua, restoratif justice. Ya. Setiap undang-undang IT diharuskan, 1, tidak boleh ada kuasa pelapor, harus pelapornya langsung. Langsung. Ya. Kayak saya nih kemarin kan, langsung. Kemudian tidak lagi dengan print out saja, harus ada pindah flash disk. Ya. Kalau itu melalui kita gugat misalnya media. Dia memberitakan, dasar kita melalui media itu untuk menggugat seseorang. Kecuali mengalami langsung kayak Instagram. Saya laporkan podcast kan, nggak perlu ada media di situ kan. Hanya data-data memperkuat. Jaksa Agung juga ada restoratif justice, misalnya 50 juta. Betul, di Nggak usah bawah. lagi itu, kembalikan saja. Dan ada juga hal-hal yang lain. Nah, saya menginginkan, ini ada juga terobosan-terobosan hukum untuk keadilan. Tidak mesti. Nah, sekarang ada undang-undang PPKS. Ya. TPKS, tindak Baru. pelecehan Pelecehan seksual. Iya, baru. Itu tidak penting 2 saksi, Adinda. Tidak mengharuskan. Itulah yang sedang kami perjuangkan dengan ahli pidana yang dipakai oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kan kejadian tapi sebelumnya Bang. Sebelum Nah, undang-undang memang dia disahkan tidak kan. retroaktif, tidak berlaku surut. Tidak Itulah berlaku yang surut. sedang kita lakukan restoratif justice. Ya. Perlakukan. Mungkin ini case pertama, ini Kelima Kim. Tapi saya katakan kepada kalian di tempat yang kami ini, seandainya Kim tidak saya pengacaranya dengan kasus ini karena sudah dibawa ke Kementerian Pemberdayaan, dan artinya tidak ada rekayasa dong. Saya lepas jalan ini barang. Kalau Kim juga mau damai, urusan dia. Yang penting bagi saya sebagai seorang lawyer, saya sudah tegakkan. Tapi yang urusan kami FBI, Urusan yang lain. dilaporkan oleh saudara Binto terhadap akun official Hotman Paris official aksi pornografi itu jalan terus. Itu urusan lain, Bang. Dan itu saya tidak berwenang Ya, karena ya, bukan ya, saya ya. pelapornya. Tapi Itu poin pentingnya saya Bang, kuasa hukum. Abang secara pribadi nggak ada masalah kan sebenarnya sama Bang Hotman ya? Tidak ada masalah dengan Hotman secara Ya. pribadi, tidak ada masalah dengan Dennis secara pribadi. Ya. Bahkan Dennis tidak saya kenal. Ya, ya, ya. Tidak ada urusan pribadi dengan Uya Kuya. Kami bersahabat baik. Ya, 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 ya. Kasus Vicky, Ya. saya diundang ke rumahnya, ke podcastnya. Mm-hmm. Waktu dia masih host pagi-pagi pas Happy, saya juga diundang. Bahkan beberapa kali, tidak ada masalah. Dengan Farhad sangat dekat. Sangat dekat. Dia ribut dengan Ahmad Dhani pertama kali Iya. dulu, saya pengacaranya. Masih ingat mereka ini. Kemudian dia ribut menggugat dengan Regina, saya pengacaranya. Ya, 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 ya. Sudah dia mendirikan Partai Pandai, saya dibuat wakil ketua umum. Masih datang belakangan saya mengundurkan diri. Oh, Bang Karena- ketum di Partai Pandai? tapi saya kan begini, hanya menghargai saja waktu itu. Karena saya sudah pernah DPRD, terus mau ngapain? Iya. Nah, cuma nasihat saya kepada Farhad waktu itu, kalau Anda mau jadi politisi, jangan setengah-setengah. Karena di dalam partai itu ada konsolidasi, Pak. Betul. Turunlah kamu ke bawah. Kalau sibuk bermedia sosial, siapa yang mau mendaftar sebagai anggota? Kan itu. Jadi itu saja dari saya. Siap. barangkali. Bang, Jadi ini tidak ada berarti masalah, ya. hari pertama Abang cerita siapa Rasman Nasution di channel YouTube Macan Idealis. Hari pertama dan channel YouTube pertama di Macan Idealis inilah saya bercerita tentang sosok saya dari saya ibtidaiyah sampai saya dokter. Ya. Mudah-mudahan Ada satu itu orang yang menjadi referensi bagi semuanya. Kalau itu negatif, saya mohon maaf. Ya. Kalau itu positif, silakan ambil. Ya. Dan saya senantiasa bersyukur pada Allah. Dan saya bermohon, ya Allah, jangan sampai saya salah mengucap. Lindungi saya, angkat penyakit dari diri saya. Penyakit zahir, penyakit batin. Baik yang dari orang lain, melalui mistik dan lain-lain. Karena dalam ajaran agama pun ada itu. Ya. Dan saya senantiasa mohon kepada Allah dihilangkan dari Sihir, hasad, sihir. iri, dengki. Ya. Jangan sampai ada di diri saya. Angkat penyakit dari badan saya tanpa bekas. Ya. Dan ya Allah sempurnakan Ya. semua pekerjaan saya. Ya, Dan ya, beri kemuliaan kepada saya. Amin. Ya. Itu saja. Clear. Jadi saya selalu bersyukur pada Allah. Ya, Dan tidak thank you. boleh saya takabur. Thank you banget Itu Bang. Ini kita alhamdulillah udah diberikan kesempatan untuk Udah bertabayun 2 jam langsung sudah. dengan Bang Rasman. Gue Ini mudah-mudahan eksklusif, Bos. ini iya, mudah-mudahan sih sebenarnya ya nggak usah sampai terlalu rame terus lah ya gini-ginian ya. Dan pembahasannya jangan sampai Bukan ke masalahnya nih, pribadi. dua orang ceritanya 2 pengacara Batak, Bos. Batak ketemu Batak. gitu ya. Iya. Ini Batak lagi Lu ketemu. Batak lagi nih. Sebenarnya
dengan pembicaraan hari ini, Iya. peluang bagi Adinda Ali untuk komunikasi dengan Hotman bagus. Ya, ya. Oh iya. Bagus ini diselesaikan aja. Benar nggak? Iya, iya, iya. Ngapain perang-perang? Mudah-mudahan Bang Hotman kalau perlu bisa duduk di sini juga gitu ya. Baru Oh benar. iya, udah. benar. Mudah-mudahan mau dia. Mudah-mudahan mau beliau. Iya. Jadi Kenapa kita bisa saya tabayun maunya nggak mau? tabayun total Iya. juga gitu kan. Iya, kan katanya mau ke Kopi John nih. Iya, Datang iya, sini. iya. Iya, iya. Klarifikasi. Oke, Jo, lu ngundang dong Jo secara live Jo. Bang Hotman, Mudah. kalau bisa gua Faskur Saimi berharap kalau bisa Bang Hotman juga saya undang untuk datang ke Biar sini. cover box side. Biar kita dapat Berimbang dong. Berimbang gitu loh. Iya. Jadi nggak cuma dari sisinya Bang Rasman Rasman. aja. Iya. Tetabayun juga dari versinya Bang Hotman. Information. Ya kan kita mau dengar juga Betul. Bang Hotman SMP di mana, Ya, SD di kita mana, mungkin- SMA di mana. Mungkin ada kisah inspiratifnya di Iya. wilayah kehidupan beliau ini kan. Sampai Iya. Iya, iya. iya Iya, iya. benar. Nah, Setuju. bagaimana cerita makan ikan mujair? Iya, iya. Saya makan ikan tenggiri. Pinggir laut kan? Ini baru lagi nih, mujair tenggiri. Ikan tenggiri ya. Iya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.